Dia terbangun di sebuah air mancur tepat di depan Akademi Sihir. Bahkan sebelum dia menyadari bagaimana dia bisa sampai di sana, sekelompok perundung menarik perhatiannya. Mereka tertawa, mengagumi betapa bagusnya dia menjadi samsak tinju. Dia mencoba bertanya siapa mereka, tetapi itu hanya membuat pemimpin mereka kesal. Pria itu menjambak rambut Leon dan menyeretnya lebih dalam ke air mancur. Saat itulah Leon mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan sihir airnya dan menghantam para perundung itu. Perundung utama tidak mengerti bagaimana si pecundang ini tiba-tiba menjadi begitu kuat. Saat Leon keluar dari air mancur, kehadirannya saja sudah membuat mereka ketakutan, dan mereka lari ketakutan. Yah, memang seharusnya begitu. Lagi pula, penyihir agung terkuat dalam sejarah baru saja berakhir di tubuh seorang siswa. Leon Klein adalah pahlawan di zamannya, pria yang mengalahkan Raja Iblis Belfard dan membawa kedamaian ke kerajaan yang tidak diketahui asalnya. Leon dipuja oleh seluruh kerajaan atas kepahlawanannya pada hari yang menentukan itu. Sekarang kau mungkin berpikir bahwa waktunya untuk pensiun telah tiba, waktu baginya untuk menikahi wanita cantik seperti Putri Sarah dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Namun, takdir punya rencana lain. Raja memberinya satu misi terakhir, tugas akhir yang akan menandai akhir perjalanannya sebagai pahlawan. Kabarnya, ada sebuah gua yang menjadi sarang monster, sisa-sisa terakhir dari pasukan Raja Iblis. Raja ingin dia menyelidiki gua itu dan kembali dengan hasil yang positif. Lagi pula, semua orang yang telah memasuki gua itu sampai sekarang telah kembali dengan kekalahan. Tentu saja, Raja menaruh harapan besar pada pembantai Raja Iblis untuk meraih kemenangan. Leon tahu apa yang harus dia lakukan. Dia tidak tahan melihat orang-orang yang disayanginya dalam bahaya. Dia harus membasmi sisa-sisa terakhir Raja Iblis demi anak-anak, para yatim piatu yang menganggapnya sebagai panutan. Jadi jagoan kita mengambil pekerjaan itu tanpa curiga. Dan seorang pangeran yang dikenal sebagai Shark ditugaskan untuk memandunya. Hari kepergiannya akhirnya tiba, dan Pangeran Shark akhirnya memimpin pahlawan kita ke dalam gua terkutuk itu. Begitu mereka berada jauh di dalam, Pangeran Shark mengungkapkan niat sebenarnya dengan menusuk pahlawan itu dari belakang. Senjata itu dilapisi racun mematikan, membuat kematian Leon tak terhindarkan. Kau tahu, Pangeran Shark selalu menganggap Leon sebagai ancaman bagi otoritas dan kekuatan absolutnya. Belum lagi, dia pikir Leon merebut kekasihnya, Ratu Sarah. Namun, jagoan kita memperjelas niatnya. Dia tidak mencoba mendekati cewek-cewek ataupun peduli soal kekuasaan politik. Dia hanya didorong oleh rasa cinta yang tulus kepada orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak yatim piatu yang mengaguminya. Ternyata, bajingan licik ini sudah merenggut nyawa anak-anak itu, memastikan tidak ada yang tersisa untuk meneruskan kehendak Leon. Bajingan ini benar-benar sampah rendahan. Bahkan menyebutnya iblis akan menjadi penghinaan bagi sang iblis. Akhirnya dia menendang pahlawan kita ke dalam mulut gua, meninggalkannya di sana untuk mati perlahan karena racun. Namun, pahlawan kita berhasil selamat dari jatuh, mendapati dirinya berada di dalam perut bumi. Tak lama kemudian, makhluk tengkorak misterius muncul entah dari mana, siap menyerangnya. Leon menggunakan kekuatan sihirnya dan melenyapkan monster itu dengan bola api. Yang mengejutkannya, antar muka sistem muncul dan menghitung jumlah buruannya. Satu musuh telah dikalahkan, dia masih harus membantai hampir 1 juta lagi. Hanya dengan begitu dia bisa menyelesaikan misi rahasia yang terpicu karena kejatuhannya. Makhluk lain menerjangnya, mengalami nasib yang sama, dan jumlah buruannya bertambah 1 lagi. Leon gagal memahami situasinya, tetapi dia terus membantai monster di mana-mana, berharap suatu hari akan menemukan jalan keluar. Bertahun-tahun berlalu, satu-satunya hal yang membantunya melewati cobaan berbahaya itu adalah hasratnya yang membara untuk membalas dendam pada bajingan yang mengkhianatinya. Saat dia mencapai 100.000 buruan, dia memperoleh sihir atribut kegelapan, jenis kekuatan yang belum pernah diketahui pahlawan kita sebelumnya. Dia mengulangi siklus itu di neraka yang melelahkan penuh monster selama 10 tahun berturut-turut. Akhirnya, setelah mencapai 1.000.000 buruan, dia memenuhi persyaratan misi, dan sebuah pintu misterius terbuka tepat di depan matanya. Leon berjalan melewati gerbang itu tanpa berpikir 2 kali. Situasinya tidak mungkin menjadi lebih buruk dari ini. Cukup mengejutkan, dia mendapati dirinya berada tepat di tengah-tengah kolam. Saat dia sadar, dia menyadari sedang menatap sebuah institusi pendidikan. Ceritanya bahkan belum benar-benar dimulai sebelum beberapa perundung institut muncul untuk mengganggu target yang mudah. Mereka memanggil pahlawan kita sebagai Kurabane, nama yang terasa sangat asing bagi pemuda kita. Karena dia bahkan tidak tahu siapa berandalan ini, pahlawan kita menanyakannya secara alami. Tentu saja, pemimpin para preman itu menjadi marah. Dia menjambak kepala sang pahlawan dan mencelupkannya ke dalam air, mencoba memastikan dia berhenti bertingkah bodoh dan mengingat semuanya. Di sisi lain, Leon sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan salah satu mantra sihirnya, Armor Float, dan menerbangkan para pecundang itu seperti kantong sampah. Para preman itu gagal memahami bagaimana seorang pengecut bisa melakukan gerakan sekeren itu. Mereka membuat keputusan yang bijak dan kabur dari sana sebelum dihajar lebih parah lagi.
Saat jagoan kita sedang mencoba menenangkan pikirannya, dia mendengar suara aneh. Sebuah suara misterius sangat takjub melihat jagoan kita mengalahkan para pecundang itu dengan mudah meskipun sihirnya sedang ditekan. Suara aneh itu menuntun Leon ke tempat yang sepi, dan akhirnya berwujud menjadi seorang gadis kecil. Gadis itu tiba-tiba melompat untuk memeluknya, membuatnya bingung dengan banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada boneka kecil ini. Dia memulai dengan memperkenalkan dirinya sebagai Luna, utusan Sang Dewi. Singkatnya, dia adalah pemandu bagi orang mati. Leon sebenarnya telah meninggal saat dia didorong ke dalam mulut gua. Dunia yang dia tinggali saat ini adalah realitas yang sama sekali berbeda dari yang pernah dia kenal. Adapun tubuh yang dia rasuki, itu milik seorang anak laki-laki bernama Kurabane, penduduk asli dunia ini. Leon butuh waktu sejenak untuk mencerna semuanya. Akhirnya mempertanyakan alasan di balik pemindahannya ke dunia ini. Sepertinya jagoan kita akan mendapatkan jawaban atas semua pertanyaannya yang menakutkan karena sebuah gerbang besar muncul di hadapan mereka. Dengan melewatinya, dia akan menemukan kebenaran. Di sisi lain gerbang terbentang tanah tandus, dan tepat di depan mereka berdiri monster yang dikenalnya bernama Grandsaurus, makhluk yang pernah melayani Raja Iblis Belfar. Melihat makhluk ini membuat jagoan kita sedikit bergidik. Ini bukan monster sembarangan. Dulu, butuh waktu 3 hari baginya untuk mengalahkan monster ini. Namun, Luna meyakinkannya bahwa menggunakan kekuatan sihir barunya akan membuat mengalahkan makhluk ini sangat mudah. Omong-omong, Leon teringat sihir atribut gelap yang dia dapatkan saat bekerja keras menyelesaikan misi rahasia itu. Monster itu menerjang targetnya tanpa ampun. Jagoan kita tidak ragu-ragu untuk menggunakan kegelapan. Sihir gelapnya yang berputar-putar membantunya menghancurkan perisai sihir yang menyelimuti monster itu, dan kemudian dia memunculkan cakar gelap mematikan untuk mencengkeram leher bajingan itu. Hanya satu teknik itu saja sudah cukup untuk melenyapkan nyawa makhluk perkasa itu. Luna menarik kegirangan melihat jagoan kita mengalahkan monster besar itu dalam satu serangan. Bahkan Leon sendiri tercengang setelah menyaksikan potensi tersembunyi yang dimilikinya. Ini hanya membuatnya semakin penasaran dengan situasinya, dan dia menuntut gadis kecil ini untuk menceritakan semuanya tanpa basa-basi lagi. Beberapa saat berlalu, dan sepertinya jagoan kita akhirnya memahami situasinya. Ternyata Raja Iblis Belfar juga akan datang ke dunia ini. Gerbang yang tadi terbentuk karena pengaruh Raja Iblis di alam ini. Jika mereka membiarkan gerbang itu tidak terkendali, dunia mungkin akan hancur dengan kemunculan para monster. Inilah sebabnya Sang Dewi secara khusus memilihnya untuk menjaga keseimbangan di dunia ini. Saat dia merenungkan situasinya lebih jauh, dia melihat lambang yang dikenalnya di bendera yang berkibar. Tidak butuh waktu lama bagi pemuda kita untuk mengetahui di mana dia melihat lambang ini terakhir kali. Lambang itu milik bajingan yang sama yang mendorongnya hingga tewas. Jika lambang ini ada di sini, itu berarti Shark juga telah menyeberang ke dunia ini. Keinginan membara untuk balas dendam membuat tinjunya yang terkepal bergetar tak terkendali, sampai-sampai Luna pun menyadarinya. Tapi dia tidak bisa memikirkannya lebih jauh dan menghilang begitu saja karena takut ketahuan. Seseorang datang dan orang itu adalah seorang siswi yang ingin berbicara dengan pemuda kita. Dia merasakan sebuah gerbang muncul di sekitar area itu dan ingin menanyakannya. Sebelum Leon bisa merespons, Luna secara telepati memaksanya untuk menyembunyikan informasi yang dicari gadis itu dan berpura-pura tidak tahu. Pemuda itu melakukan seperti yang diperintahkan, membuat gadis itu bertanya-tanya apakah yang dia rasakan sebenarnya adalah alarm palsu. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke pemuda kita, mengenalinya sebagai siswa yang sama yang terlibat dengan para preman tadi. Atas semua ketidaknyamanan yang harus dia tanggung karena para berandalan itu, dia dengan tulus meminta maaf. Namun, pemuda kita meyakinkannya untuk tidak khawatir karena itu bukan sesuatu yang perlu dia minta maafkan. Satu hal yang pasti, gadis ini sangat jujur dan sopan. Bagaimanapun, gadis itu memutuskan untuk pergi karena apa yang dia rasakan tampaknya adalah alarm palsu. Begitu dia pergi, Luna langsung muncul kembali, mengagumi wanita menawan yang memiliki indera luar biasa untuk mendeteksi keberadaan gerbang. Luna percaya bahwa gadis ini adalah kandidat potensial untuk menjadi kekasihnya, seperti dalam novel sekolah pada umumnya. Malam tiba, dan pemuda kita akhirnya menuju ke kamar asramanya hanya untuk menemukan kutukan dan hinaan tertulis di seluruh pintunya. Para siswa yang bertanggung jawab atas kejahatan keji, namun rendahan ini sudah berdiri di sekitar koridor, terkekeh seperti sekelompok hiena pengecut. Meskipun begitu, Leon lebih memilih untuk menghindari orang-orang yang tidak selevel dengannya ini dan langsung masuk ke kamarnya. Di dalam, Luna melancarkan omelan besar-besaran saat dia masuk, marah karena orang-orang itu berani menulis hal-hal rendahan seperti itu. Pemuda kita tidak terlalu terganggu olehnya, dan lebih memilih untuk membahas hal-hal yang lebih mendesak. Dia ingin belajar sedikit tentang institut ini. Lambang yang dia lihat di bendera itu sama dengan yang dikenakan Pangeran Shark. Mungkin Shark juga menyeberang ke dunia ini bersama dengan Raja Iblis. Sayangnya, Luna tidak memiliki detail yang dia inginkan. Dia sama tidak tahunya tentang dunia ini. Meskipun dia telah mengintip ke dalam realitas ini untuk membimbing pemuda kita, dia sama sekali tidak memperhatikan sang pangeran.
Ini membuat pemuda kita tidak punya pilihan selain menyelidiki dan menjelajahi rahasia dunia ini sendirian. Dengan matahari yang bersinar menandai awal hari berikutnya, anak kita bersiap untuk hari pertamanya di akademi. Setelah merapikan rambut dan mengenakan seragamnya, dia berjalan melewati kerumunan siswa menuju jurusannya. Dia menarik terlalu banyak perhatian dengan semua mata tertuju padanya. Lagi pula, sikap dan aura yang dipancarkannya benar-benar menguasai ruangan, dan dia pantas mendapatkan semua itu. Di beberapa kelas yang diikutinya, dia mempelajari beberapa hal mendasar tentang dunia ini. Beberapa tahun yang lalu, ruang misterius yang disebut gerbang mulai muncul di seluruh dunia. Pada saat yang sama, orang-orang yang bisa menggunakan sihir juga muncul. Untuk mengatasi situasi ini, orang-orang yang memiliki bakat sihir bawaan mulai menyerbu gerbang-gerbang ini, mengumpulkan item dan mineral berharga di sepanjang jalan. Para penyerbu ini dijuluki Seeker. Dengan meningkatnya jumlah pengguna sihir yang ingin menjadi Seeker, muncullah kebutuhan akan institut untuk membina bakat-bakat ini. Maka, Akademi Kekaisaran Suci ini pun didirikan. Ini adalah surga yang aman bagi mereka yang bercita-cita menjadi Seeker. Apa kau ingat gadis yang mencari anak kita untuk mencari gerbang? Ya, gadis itu adalah ketua dewan siswa akademi ini. Namanya Izumiya Makoto. Dia saat ini membuat semua orang terkesan di lapangan sekolah dengan bakat sihirnya yang luar biasa, dan anak kita memperhatikannya dari jendela kelas. Setelah kelas, saat dia berjalan di koridor, dia bertemu dengan preman yang sama yang dia hadapi kemarin. Ngomong-ngomong, nama anak kita di dunia ini adalah Kurubana-kun. Orang dengan wajah paling jelek yang juga pemimpin preman-preman ini, maju, ingin anak kita melakukan suruhan untuk mereka. Tapi jagoan kita, karena dia sangat keren, membuat bajingan itu kesal dengan sindiran tajam namun sederhana. Preman itu kehilangan kesabarannya, terutama karena dia sudah ingin melampiaskan frustrasi yang terpendam akibat penghinaan kemarin. Seperti takdir, Izumiya tiba pada saat yang tepat, menyaksikan bajingan ini akan melepaskan mantra sihir mematikan pada korbannya. Dia meneriakkan peringatan pada preman itu untuk diam di tempat, tapi peringatannya sudah terlambat. Bajingan itu akhirnya melepaskan mantranya. Anak kita juga tidak tinggal diam. Dia menggunakan sihir atribut gelapnya dan melahap bongkahan batu yang dimunculkan bajingan itu. Secara harfiah, batu besar itu lenyap begitu saja, membuat rahang bajingan itu jatuh ke lantai. Jagoan kita tidak berhenti memamerkan auranya di sana. Dia hanya berjalan melewati pecundang ini tanpa peduli, mengabaikan ketua dewan juga. Sepulang sekolah, Kurobane kembali ke asramanya dan menemukan surat ancaman dari bajingan yang sama yang menuntutnya untuk menemuinya di tempat latihan. Luna menyarankan agar dia mengabaikan si bodoh ini. Namun Kurobane bersedia memberikan apa yang diinginkan orang ini. Ini juga akan menjadi langkah untuk mengurangi rintangan di jalannya. Mendengar ini, Luna menjadi bersemangat, siap untuk menghadapi ancaman itu. Pada malam hari, Kurobane akhirnya bertemu dengan para preman itu di tempat latihan seperti yang mereka harapkan. Ketua geng menyuruh anak buahnya bersiaga karena dia ingin duel 1 lawan 1 yang adil. Dia ingin memberi pelajaran yang menurutnya pantas didapatkan Kurobane. Demikian pula, Kurobane ingin lawannya tidak pernah mengganggunya lagi jika dia memenangkan duel itu. Seperti yang diduga, bajingan itu tertawa terbahak-bahak dengan tawa khas anime, mengira dialah yang memegang kendali. Di sisi lain, Kurobane tetap tenang dan menantang badut ini untuk maju tanpa membuang waktu berharga. Keberanian Kuruban membuat bajingan itu kesal. Bukannya duel 1 lawan 1 yang dia minta, bajingan itu bahkan tidak menghormati kata-katanya sendiri, dan memanggil anak buahnya untuk menyerang. Para anak buah yang tidak menaruh curiga itu langsung maju menuju ajal mereka tanpa berpikir 2 kali. Pemimpin licik yang menjijikan itu merasa sangat bangga pada dirinya sendiri setelah berbohong tentang pertarungan yang adil, tetapi Kurobane tetap tidak terganggu. Baginya, bahkan jika 100 bajingan ini menyerangnya sekaligus, itu tidak akan menjadi masalah. Hanya dengan jentikan tangannya, dia memunculkan sihir atribut kegelapan menggunakan teknik yang disebut cermin penolakan. Ini memungkinkan Kurobane untuk membalikan serangan mereka kepada mereka. 1 mantra itu sudah cukup untuk menyingkirkan para bajingan ini dari pertarungan. Pemimpin geng itu hanya bisa ternganga kaget. Dia tahu dia telah membuat kesalahan besar karena membuat Kurobane marah, dan Kurobane tidak berpikir untuk memaafkan bajingan yang berani melancarkan serangan diam-diam dari belakang. Pemimpin itu tidak tahu masalah sebesar apa yang telah ia masuki. Kau tahu, di dunia ini, sihir dikategorikan menjadi 4 atribut, angin, air, api, dan tanah. Jenis sihir yang digunakan Kurobane tidak termasuk dalam kategori manapun. Si perundung itu hampir gila memikirkan bagaimana Kurobane yang dulu tidak berguna bisa menggunakan sihir yang belum pernah terdengar sebelumnya. Bajingan itu terlambat menyadari bahwa dia hanya memperburuk keadaannya sendiri dengan menyebut Kurobane tidak berguna di saat kritis itu. Kurobane sangat marah, dan dia tidak akan membiarkan bajingan itu hidup sampai dia mengubah sikap buruknya. Preman itu berpikir sihir apinya yang menyebalkan bisa menyelamatkannya, tetapi dia segera terbukti salah ketika Kurobane membuatnya pingsan dengan bantuan ilmu hitamnya. Kurobane tidak hanya membuat orang ini tertidur,
Dia memastikan untuk menyedot semua mana yang dimiliki bajingan ini, sebuah kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh pengguna sihir atribut kegelapan. Kurabane berharap ini cukup memberinya pelajaran agar sadar diri. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi kacau dengan sirene darurat yang meraung untuk mengevakuasi area tersebut. Sebuah gerbang telah muncul di dalam halaman akademi, dan para siswa diperintahkan untuk melarikan diri karena tingkat ancamannya adalah kategori merah, yang konon merupakan tingkat bahaya tertinggi. Di dalam gedung asrama, para siswa benar-benar panik berebut untuk mengungsi sementara ketua OSIS ada di sana untuk memastikan tidak ada siswa yang tertinggal. Seorang senior juga ada di sana untuk membantu, mendesak Izumiya untuk meninggalkan tempat itu sesuai perintah kepala sekolah. Dia juga dilarang menghadapi ancaman kategori merah. Jika ada yang menjadi korban dalam upaya melawan gerbang itu, akademi harus menanggung tanggung jawabnya. Namun, gadis itu punya alasannya sendiri untuk turun tangan. Belum lama ini, ketika gerbang kategori merah muncul, penduduk sekitar menderita kerusakan besar, dan dia menolak membiarkan sejarah terulang kembali. Terlebih lagi, satu-satunya alasan akademi ini adalah untuk membina talenta yang bisa melawan gerbang-gerbang ini. Itulah tepatnya mengapa dia berniat untuk menghadapi gerbang itu sendirian. Sementara itu, monster-monster sudah mulai berhamburan keluar dari gerbang dengan para siswa yang lari ketakutan setengah mati. Salah satunya bahkan mencoba menggunakan sihir tanahnya untuk menakuti monster yang mengikutinya, tetapi makhluk itu mengunyah batu dengan rahangnya dan menerkam siswa tersebut. Untungnya, Dewi sekolah tiba dan mengalahkan beberapa monster sekaligus, menyelamatkan siswa itu agar pantatnya tidak digigit. Dia menginstruksikan siswa itu untuk mencari bantuan teman-temannya dan mengungsi jauh-jauh. Gadis itu khawatir, jika gerbang ini tidak segera dihentikan, para monster bisa masuk ke kota dan menyebabkan kehancuran dan kepanikan yang tidak perlu. Tanpa pilihan lain, dia siap untuk menantang bos gerbang itu sendirian. Sementara itu, jagoan kita dan lolinya, Luna, sedang menyaksikan sang dewi menerima tantangan dan memasuki gerbang. Sebelum melanjutkan, pemuda itu ingin tahu bagaimana cara mereka bisa menutup gerbang itu. Jawaban Luna cukup bisa ditebak. Yang harus mereka lakukan hanyalah mengalahkan monster yang mengendalikan gerbang, yang juga bisa disebut bos. Dengan pemikiran itu, mereka memutuskan untuk langsung masuk tanpa membuang-buang waktu. Namun, Luna ragu-ragu dengan ide itu. Sihir hitam yang dimiliki jagoan kita mungkin sangat kuat, tetapi itu juga menghabiskan mana dalam jumlah besar. Tapi jagoanku tidak mau hanya diam dan melihat kota hancur. Dia harus bertindak dan melumpuhkan ancaman itu dengan kemampuan terbaiknya. Luna merasa bangga dengan kepribadian jagoan kita. Tanpa ragu-ragu lagi, mereka pun bergerak, langsung menuju monster boss. Sementara itu, di dalam gerbang, ketua OSIS telah mengalahkan sekelompok monster rendahan. Itu saja sudah cukup untuk menguras kekuatan dan mananya. Dia belajar dengan cara yang sulit bahwa kategori gerbang merah bukanlah sesuatu yang seharusnya dia mainkan. Keadaan menjadi semakin buruk baginya ketika seekor naga raksasa mirip ular muncul tepat di belakangnya, siap untuk melahapnya. Tapi untungnya, Kurabane berhasil tiba di sana tepat waktu. Dia menghukum bajingan itu dengan atribut kegelapannya karena mencoba menyakiti Dewi Kampus. Saat monster itu jatuh, matanya menatap menembus kabut, terkunci pada penyelamatnya. Izumiya terpesona melihat teman akademinya datang dan memusnahkan makhluk itu dalam satu pukulan. Dia berterima kasih atas bantuannya, sementara Luna hanya senang mereka berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Kurabane senang Izumiya baik-baik saja, dan, ya One Piece itu nyata. Bagian yang paling mengganggunya adalah jenis sihir yang baru saja dia gunakan, membuatnya bertanya-tanya orang seperti apa dia sebenarnya. Daripada fokus pada hal itu, raja kita yang santai ini menekankan bahwa mereka harus menutup gerbangnya terlebih dahulu, mengingatkannya bahwa dia datang ke sini untuk misi itu. Izumiya tiba-tiba teringat tujuan sebenarnya dan setuju dengan ide untuk menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Meskipun di dalam benaknya, dia tidak bisa menganggap Kurabane Ren sebagai siswa biasa. Itu karena cowok ini menempati posisi terakhir saat pertarungan latihan di akademi, yang berarti nilainya hancur lebur. Tapi tiba-tiba, dia bergerak seperti Mike Tyson di masa jayanya, terutama saat dia menggunakan sihir aneh itu. Bagaimanapun, mereka mulai bergerak untuk membersihkan gerbang dan mencari monster boss. Di perjalanan, mereka dihadang oleh sekelompok monster, dan Izumiya mengaktifkan mantra penjara airnya, mengurung sebagian besar dari mereka dalam pusaran biru, memutar mereka dalam bola air yang melayang. Bahkan Luna mengakui bahwa ketua OSIS ini sangat kuat untuk levelnya, dan itu disukai oleh jagoan kita karena Izumiya memang cocok sebagai kandidat terbaik Akademi Kekaisaran. Tiba-tiba, tanah di depan mereka meletus saat golem raksasa dengan fisik terpahat mencoba menghancurkan mereka. Jagoan kita menghindari upaya serangan golem itu. Membalas dengan sihir atribut ke-8, kali ini Kurabane menggunakan Blind Edge, serangan sinar kuat yang melenyapkan golem dalam satu ledakan. Izumiya tercengang melihat monster itu hancur berkeping-keping, menyadari bahwa pria ini bergerak seperti seorang legenda. Bukan hanya karena dia menggunakan sihir yang unik, tetapi juga seberapa efektif dia menggunakan setiap mantra dengan kecepatan merapal yang sempurna.
Seolah-olah dia sedang menonton seorang penyihir berpengalaman, seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun di medan perang sebelum pertarungan biasa ini. Bagaimanapun, duo itu maju untuk menghadapi sarang bos. Kurabane menyuruh ketua OSIS untuk bersiap-siap saat mereka berdua melangkah ke ruangan master gerbang. Merah ini adalah naga keren dengan desain yang luar biasa. Makhluk buas itu secara resmi disebut naga lava, dan itu bukanlah ancaman biasa. Izumiya menyebutnya monster yang sangat kuat yang didokumentasikan dalam buku-buku mereka. Dan bahkan jagoan kita menyuruhnya untuk berhati-hati karena makhluk itu akan mengamuk dengan serangan api dan ekornya dari jarak jauh. Amukannya akan segera dimulai saat makhluk buas itu menyiapkan ledakan api menggunakan sihirnya sebelum meletuskan Hyper Beam seperti Rayquaza dari Pokemon di adegan pertarungannya melawan Deoxys. Cerita berlanjut segera setelah Izumiya lengah dan nyaris berhasil menghindari tertindih oleh beratnya. Semua berkat peringatan Kurobane, sehingga dia berhasil bersiap untuk menghindar. Membalas dengan benar, ketua OSIS melepaskan tombak es besar, tapi naga ini menghancurkannya bahkan tanpa goresan sedikit pun. Ini benar-benar mengejutkan dirinya, karena tombak es seharusnya sangat efektif melawan makhluk atribut api, tapi panas naga lava ini melelehkannya bahkan sebelum mengenainya. Pertarungan belum selesai, dan Kurabane siap untuk meningkatkan ketegangan. Dia melepaskan mantra cakar mematikan, memanggil cakar sihir gelap dari tanah untuk menyerang naga dari segala arah. Pada saat ini, naga lava memilih menggunakan sayapnya, dan dengan cepat melarikan diri dari pertarungan daripada tertusuk. Luna berpikir monster pengecut ini curang. Tapi itu adalah strategi yang valid ketika monster itu benar-benar punya sayap untuk terbang. Izumiya tidak menyangka keadaan akan berbalik ke arah ini, dan meminta arahan strategi berikutnya. Mendorong jagoan kita untuk memintanya menggunakan sihir selain kemampuan esnya. Ketua OSIS meyakinkannya bahwa dia memiliki akses ke bentuk sihir lain, yang mana sempurna karena Kurobane menginstruksikannya untuk memperlambat makhluk itu menggunakan sihir semacam itu. Izumiya memahami perannya di sini, dan percaya rencana jagoan kita akan berhasil. Setelah itu, dia segera menggunakan sihir angin, mengeluarkan badai hijau sebelum melepaskan ledakan udara yang dahsyat. Serangan ini sangat efektif melawan Pokemon tipe terbang. Maksudku, monster. Naga lava kesulitan menahan tarikan angin, memaksanya berhenti di satu tempat. Luna memberi sinyal pada jagoan kita untuk bertindak dengan satu-satunya kesempatan yang dia miliki. Jadi Kurobane menggunakan sihir gelap spesialnya sekali lagi. Kupu-kupu hampa mengelilinginya saat dia mengirimkannya ke arah monster boss menggunakan kemampuan yang disebut penguasa jurang. Kupu-kupu itu mengelilingi makhluk itu sampai Kurobane menjentikan jarinya, bertingkah seperti pahlawan X dari anime. Kupu-kupu yang sama sebenarnya adalah jebakan peledak. Anggap saja seperti granat remote mini. Dan semuanya menyala untuk meledak pada saat yang bersamaan. Reaksi berantai ini begitu dahsyat sehingga memusnahkan monster itu dengan dampak penuh. Kurobane menyaksikan makhluk itu wajahnya dibom habis-habisan. Pada akhirnya, naga lava itu tergeletak di tanah, sayapnya kompang kemping, kulitnya terbakar, dan terkalahkan. Luna memberi selamat pada tuannya atas pencapaiannya yang terpuji dalam mengalahkan penguasa gerbang. Bahkan Izumiya tercengang. Dan meskipun dia punya segudang pertanyaan untuknya ala paparazi, untuk saat ini dia hanya senang merayakan akhir dari pertarungan epik yang mereka ikuti. Kurabane berpikir sama, dan mereka berdua akhirnya menutup gerbang merah lalu kembali dengan selamat. Makhluk-makhluk di luar sudah dibereskan oleh ketua OSIS, yang berarti tidak ada kerugian nyata yang ditimbulkan. Tiba-tiba, ketua OSIS dipanggil oleh seseorang yang sangat marah karena ketidakpatuhannya. Ini adalah kepala sekolah Akademi Kekaisaran Suci, Shiro Atsushi, dan dia ingin jawaban mengapa dia menentang perintahnya dan masuk ke dalam gerbang. Jagoan kita segera menggunakan Google lokalnya, yang juga dikenal sebagai Luna, untuk bertanya tentang pria asing ini. Shido Atsushi adalah kepala sekolah yang sombong dari akademi dengan institusi yang mengumpulkan dan mengasah para penyihir. Dan karena itu, dia memperoleh kekayaan setingkat Andrew Tate. Hal ini membuat jagoan kita berpikir karena jika orang ini benar-benar kepala sekolah akademi, maka dia pasti punya semacam hubungan dengan Pangeran Shark. Di saat yang sama, masih terlalu dini untuk membuat asumsi untuk saat ini. Izumiya menghadapi kepala sekolah dengan permintaan maaf langsung, menyoroti bagaimana dia tidak bisa hanya menonton orang diancam oleh bahaya. Tapi kepala sekolah yang keras kepala itu memotongnya, meremehkannya karena bertindak hebat hanya karena dia merasa sedang menegakkan rasa keadilannya. Dia melontarkan pertanyaan besar bagaimana jika, menanyakan apa yang akan terjadi jika situasinya menjadi buruk. Datang untuk menyelamatkannya, jagoan kita dengan rendah hati berargumen bahwa kepala sekolah setidaknya bisa memberikan kata-kata penyemangat atas tindakan berani ketua OSIS. Shido menuntut untuk tahu siapa anak baru ini, mengingatkannya bahwa dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam percakapan mereka. Tapi ketua OSIS membela jagoan kita, menekankan bahwa orang luar yang sama inilah alasan dia berhasil menutup gerbang tingkat kesulitan tertinggi. Ini memicu minat besar di mata Shido sebelum dia tertawa terbahak-bahak, mempermalukan anak itu begitu dia ingat bagaimana Kurabane Ren adalah si bodoh peringkat terendah di akademinya.
Menolak untuk percaya pada situasi yang konyol ini, dia berbalik untuk pergi, namun Izumiya memohon perhatiannya. Kali ini, Shido mengatakan bahwa murid terburuk di akademi tidak mungkin berhasil menutup gerbang kategori kesulitan tertinggi, jadi dia hanya menganggap semuanya sebagai gertakan konyol yang dibuat oleh murid-muridnya. Mengatakan kata-kata itu, dia melesat pergi dengan pengawalnya, meninggalkan jagoan kita dalam keadaan merenung. Kurabane sekarang mengerti bahwa meskipun Shark tidak berhubungan dengan orang ini, dia perlu menyelidiki identitas kepala sekolah lebih dalam. Kembali ke asrama, pria ini akhirnya bisa bernapas lega setibanya di rumah. Luna sudah mengomel tentang perilaku sombong kepala sekolah, tapi itu hanyalah petunjuk lain tentang betapa buruknya kehidupan yang pasti dijalani Kurabane Ren di sekolah ini. Utusan Dewi itu sebenarnya terkesan dengan Izumiya sebagai perbandingan dan tiba-tiba melihat jagoan kita sedang membaca sesuatu. Kurabane sebenarnya sedang memeriksa catatan dari buku harian Kurabane untuk mencari petunjuk konteks yang bisa dia temukan tentang kepala sekolah. Ini adalah pelanggaran privasi, tapi ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Pada hari ketika jagoan kita Leon merasuki tubuh Kurabane, dia sudah menyadari bahwa anak ini telah berada di ambang kehidupan seolah-olah dia telah menyerah untuk hidup. Mari kita mulai membaca jurnalnya. Anak yang dirundung itu sudah mencapai batasnya. Dia bercita-cita menjadi seorang seeker hanya untuk mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan adik perempuannya. Tapi, sayangnya, dia putus asa saat menyadari bahwa dia tidak punya bakat sihir sama sekali. Kelemahan yang satu ini menjadi warisan hidupnya karena orang-orang memperlakukannya seperti sampah, meninggalkan catatan untuknya, menerornya selama kelas, dan setelah kelas memukulnya lebih keras daripada Anthony Joshua pada Jake Paul. Setiap hari menjadi neraka literal, dan anak itu tidak bisa lepas dari siklus penyiksaan. Kata-kata terakhir anak itu adalah betapa frustrasinya hidupnya. Dia bahkan menangis di tulisan terakhirnya, air matanya terukir di catatan itu. Membaca semua ini, Luna menyadari bahwa Kurabane benar-benar terguncang. Dia menatap bulan, menyatakan bahwa dia harus menegakkan keadilan atas kehidupan yang dijalani bocah malang ini. Di kantornya, Shido sedang membaca berkas anak kita, merasa mudah untuk menyudutkannya berdasarkan rapornya yang memiliki evaluasi terendah. Kepala sekolah berpikir sungguh mengesankan bahwa si gagal ini tidak sadar betapa mudahnya dia bisa dikeluarkan dari akademi. Di adegan berikutnya, kita melihat adegan mandi si kelinci salju. Dia sedang memikirkan anak kita. Bagaimana Kurabane seharusnya menjadi murid peringkat terendah. Tidak ada yang terasa benar, terutama perubahan baru-baru ini, dan keyakinannya akan asumsinya sama pastinya dengan lekuk tubuhnya yang aduhai. Keesokan harinya, anak kita diminta untuk berbicara secara pribadi oleh wakil ketua, Narus Suya. Si kutu buku ini mengajaknya bicara empat mata, mengingat apa yang terjadi kemarin dengan ketua dan Azumiya. Wakil ketua mempertanyakan niat anak kita, ingin tahu apakah murid itu tertarik untuk mendapatkan jarahan sebanyak mungkin di dalam gerbang. Dia tahu dari cerita Azumiya bahwa dia menolongnya, tetapi dia juga berpikir itu hanyalah alasan yang dibuatnya untuk membelanya. Terus menghardiknya karena mencoba bermain pahlawan dan menciptakan masalah bagi ketua OSIS. Bahkan Luna kesal dengan si kacamata di sini yang bicaranya seolah-olah dia lulusan Universitas Sok Tahu. Bagaimanapun, Kurabane menjelaskan bahwa dia membantu memblokir gerbang. Terus mencibir, mengingatkan anak itu bahwa dia bahkan tidak pernah memenangkan satupun latih tanding selama ujian sekolah. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa ini semua hanyalah kebohongan, menolak untuk percaya satu kata pun. Saat itu, Izumiya datang. Dia sebenarnya sedang mencari anak kita untuk diajak bicara. Sekarang setelah dia di sini, Nerus menutup diskusi, memerintahkan mereka untuk membiarkan OSIS menangani masalah lain kali. Adapun Izumiya, dia menginstruksikannya untuk menemuinya sore itu juga untuk berdiskusi. Melihatnya pergi, Izumiya bertanya, apakah si kacamata mengatakan hal-hal jahat kepada anak kita lagi. Tapi Kurabane santai saja, masa bodoh dengan orang ini, dan hanya bertanya kenapa dia mencarinya. Ternyata, kepala sekolah akademi ingin berbicara dengannya sekarang. Kurabane langsung masuk ke kantor Shido di mana dia mencoba berpose tanpa melirik mereka sedikit pun. Seketika itu juga, kepala sekolah memerintahkan Kurabane untuk keluar dari akademi sesuai perintahnya. Ini adalah perintah yang panik dan tiba-tiba yang membuat Azumiya terkejut dan menanyakan alasannya. Shido menyatakan bahwa itu sederhana. Anak itu memiliki skor sihir terendah, dan belum pernah memenangkan satu pertempuran pun sejak kedatangannya. Ini berarti dia tidak punya bakat, dan penyihir tanpa bakat tidak seharusnya berada di akademi ini. Jadi ini adalah jalan keluar yang mudah baginya. Mengambil rapor itu, anak kita dengan tenang menyarankan bahwa yang harus dia lakukan hanyalah membuktikan kekuatannya. Dia tahu ada banyak latih tanding yang dijadwalkan untuk bulan mendatang dan mengajukan syarat bahwa dia akan memenangkan semuanya sebagai ganti kerja sama kepala sekolah. Ini adalah tawaran yang menghina bagi Shido, yang menganggapnya konyol. Tapi kemudian dia membaca jadwalnya dan menemukan pertarungan Nerus melawan Kurobani terjadi karena hal ini. Pasangan ini pada dasarnya akan menjadi hukuman mati langsung karena Nerus adalah talenta terbaik kedua setelah Izumiya. Kepala sekolah menyetujui tawaran ini, membuat pahlawan kita merasa sangat puas.
Kurobane sangat senang bisa menghapus kesombongan dari wajah pria ini. Kembali ke asrama pada malam yang sama, pahlawan kita sibuk meninjau jadwal bersama Luna. Saat dia meninggalkan kantor administrasi, ketua OSIS menghentikannya, memohon agar dia menarik kembali kata-katanya. Posisinya tidak pernah dalam bahaya sejak awal, karena akademi tidak pernah mengeluarkan siapapun karena nilai yang buruk. Hanya saja kepala sekolah memiliki kebencian pribadi yang mendalam terhadapnya. Masalahnya jika kalah dalam pertarungan pura-pura adalah dia pasti akan dikeluarkan sekarang. Meskipun mengetahui kemampuannya, dia pikir itu tantangan yang terlalu berbahaya baginya untuk menghadapi Nerus. Pada saat itu, Kurobani hanya menatapnya dan berterima kasih atas kekhawatirannya. Tapi, sungguh, dia sama sekali tidak merasa terganggu dengan syarat itu. Lagi pula, dia sudah membuat keputusan dengan tujuan membuktikan semua pembencinya salah. Merenungkan kata-kata itu sekarang, Luna berpikir tidak apa-apa jika Kurobani pada dasarnya berhenti masuk akademi. Tapi pahlawan kita percaya lebih baik baginya untuk tetap di akademi untuk memantau kegiatan Pangeran Shark secara pribadi. Bagaimanapun juga, dia sangat mencurigai adanya hubungan antara kepala sekolah dan pangeran. Dia bahkan mengemukakan teori liar pribadinya bahwa Pangeran Shark merasuki tubuh kepala sekolah. Namun, Luna langsung mematahkan teori itu, mengungkapkan bahwa dia bisa merasakan makhluk dari dunia lain, sehingga dia akan tahu jika memang begitu. Dengan pilihan itu tertutup, strategi Kurobani saat ini adalah terus menutup gerbang yang masuk dan pada saat yang sama mengejar dua targetnya, Raja Iblis Belvar dan Pangeran Shark. Anehnya, utusan kecil itu cemberut mendengar kata-katanya. Membuatnya bertanya ada apa. Dia hanya memikirkan betapa berat beban yang harus ditanggung oleh penyihir hebat Kurobani, meskipun itu perintah dari Sang Dewi. Meskipun bebannya berat, Kurobani sebenarnya merasa bersyukur atas kesempatan ini. Dia sudah mati di dimensi hampa itu. Jadi ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membalas Shark, yang menyebabkan kematiannya, dan bahkan Belvar, Raja Iblis yang mengancam keselamatan dunia ini. Pada akhirnya, dia senang dengan perintah Sang Dewi. Jadi Kurobani meyakinkan utusan kecil itu bahwa dia tidak perlu merasa sedih sama sekali. Kata-katanya yang menenangkan mencerahkan wajahnya, membuatnya merasa benar-benar bahagia bahwa pria sehebat dia dipilih untuk tugas ini. Setelah percakapan mereka selesai, Kurobani ingin beristirahat untuk pertarungan pura-pura yang akan datang. Gadis kecil itu berteriak kegirangan, menyatakan kemenangan telak darinya untuk menunjukkan kepada semua orang siapa bosnya. Jauh di lubuk hatinya, dia juga sangat berharap agar semua keinginan Kurobani menjadi kenyataan. Keesokan harinya tiba, dan kita mendapati para kontestan di arena pertarungan. Lawan pertama si Abang adalah badut lain yang senang bisa melawan murid terburuk di akademi. Para penonton dari tribun semuanya mendukung lawannya, merasa kasihan pada Kurobane, tapi jagoan kita mengabaikan semua obrolan itu saat pertarungan antara dua penyihir dimulai. Lawan Kurobane memulai dengan serangan angin yang berani, melemparkan seberkas sinar hijau untuk mengalahkan lawannya. Saat serangan itu mengenainya, jagoan kita menghilang seolah-olah dia menguap karena dampaknya. Ini membuat si badut itu berpikir bahwa dia sangat kuat. Lawannya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Tapi kemudian Kurobane menyadarkan orang ini dari kenyataan dengan muncul tepat di belakangnya seperti hantu. Setelah menyiapkan mantra tanah, Kurobane menghantamkan batu ke tubuh lawannya menggunakan ledakan batu. Di akhir mantra itu, si lawan terkapar dalam pose Yamcha, menetapkan jagoan kita sebagai pemenang pertandingan pertama. Kemenangan telak ini mengejutkan para penonton. Mereka semua bergosip tentang murid terburuk akademi yang mengalahkan seseorang yang jauh lebih baik darinya. Izumiya terlihat seperti pacar yang bangga, sementara Nerus terlihat seperti pembenci yang kesal. Luna menunjukkan bagaimana pria ini bahkan tidak perlu menggunakan sihir atribut gelap untuk mengalahkan para amatir ini. Itulah hebatnya penyihir dari dimensi lain. Dia senang melihatnya menghajar para pecundang ini. Pembantaian berlanjut dengan Kurobane menghancurkan satu demi satu orang menggunakan mantra yang sama. Beberapa bahkan langsung menyerah melawannya. Rentetan kemenangannya cukup mengejutkan hingga membuat kepala sekolah kena serangan jantung. Dia tidak habis pikir bagaimana anak terbodoh di akademi sekarang berada dalam rentetan kemenangan. Untuk sesaat, dia benar-benar mulai berpikir apakah anak ini benar-benar menutup gerbang merah sebelum meyakinkan dirinya lagi untuk percaya sebaliknya. Terus mengetuk pintunya dan melihat kepala sekolah yang meminta pertemuan pribadi dengannya. Shido menjelaskan bahwa Nerus jelas akan melawan si kuda hitam di sini dalam pertarungan pura-pura. Tetapi selama pertarungan ini, Shido memerintahkan wakil ketua OSIS untuk menggunakan kekuatan puncaknya, mengingatkannya untuk tidak lengah sedetik pun. Menariknya, Nerus sudah punya rencana untuk lawannya. Dalam semua pertarungan Kurobane yang dia amati, dia hanya bisa melihat sihir tanah yang digunakan. Bahkan dengan tingkat keahlian itu, Nerus berpendapat bahwa dia jauh lebih unggul darinya dalam hal keahlian, yang sangat menyenangkan kepala sekolah. Dia sangat senang mendengar konfirmasi yang sebenarnya yang mengakhiri diskusi mereka. Saat keluar, Nerus tenggelam dalam pikirannya, mengetahui bagaimana kepala sekolah berhati-hati seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar mengkhawatirkan tentang lawannya yang akan datang. Meskipun begitu,
Orang ini terlalu egois dan percaya tidak mungkin dia akan kalah dalam pertarungan ini. Kita mengarah pada kemenangan lain untuk jagoan kita. Pada titik ini, semua orang menyanjungnya, definisi sesungguhnya dari mengubah pembenci menjadi penggemar. Orang-orang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi padanya. Sementara Kuribani mengerti bahwa dia melakukannya dengan baik. Izumiya memberinya air dan mengingatkannya bahwa dia hanya butuh satu dorongan terakhir sebelum meraih kebebasan penuh. Sementara itu, si kacamata berlama-lama di dekat sana, menguping percakapan mereka. Akhirnya, pembawa acara sampai pada hidangan utama acara ini, latih tanding antara Kuribani dan wakil ketua, Nerus. Kedua petarung melangkah maju untuk saling menatap tajam, dan adu mulut pun dimulai dengan Nerus yang menasihati lawannya agar tidak sombong setelah kemenangan-kemenangannya baru-baru ini. Jagoan kita membalas pecundang ini dengan santai, menyatakan bahwa dia hanya tertarik untuk menang. Nerus berpikir dia sekuat Aizen dan tak bisa kalah karena telah melihat segalanya, tapi jagoan kita meramalkan masa depan kemenangannya yang sudah pasti. Si kacamata mengumpulkan keberaniannya, bersumpah akan membuat lawannya menyesali keputusan itu. Suasananya tegang, dan mata semua orang terpaku saat pertarungan final dimulai. Kepercayaan diri si kacamata justru menciptakan celah dalam pikirannya karena gagasan seorang peringkat bawah mengalahkan telak siswa lain sangat mencengangkan baginya. Dia mulai bertanya-tanya apakah Kuruban sengaja merencanakan semua ini dari awal demi meraih rentetan kemenangan dengan menyembunyikan kekuatan aslinya. Apapun strategi IQ 4000 yang disiapkan lawannya, Nerus bertekad untuk menghancurkannya. Dia memulainya dengan mengaktifkan sihir angin tingkat tinggi, menciptakan busur dan panah untuk mantra tembakan petir. Saat melepaskan busurnya, dia melesatkan 3 panah menggelegar yang meluncur ke arah Kurobane. Merespons dengan tepat, jagoan kita menancapkan tangannya ke tanah, memanggil dinding tanah liat raksasa untuk pertahanan sempurna. Ukurannya yang sangat besar mengejutkan lawannya. Bahkan mantra tingkat tingginya terpental begitu saja dari dinding tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Dinding itu meleleh. Begitu pula kepercayaan diri Nerus, yang bahkan tidak habis pikir bagaimana serangannya bisa gagal padahal dia merapalkannya lebih dulu. Para penonton gempar, tercengang karena Kurabane mampu melawan wakil ketua. Nerus yang malu mencoba menenangkan diri, mengingatkan dirinya bahwa lawannya tidak bisa menggunakan sihir apapun selain sihir tanah. Dengan pemikiran itu, dia mengangkat tangannya untuk mengaktifkan sihir tanahnya sendiri. Terus merapal batu-batu raksasa yang melayang tepat di atas lawannya sebelum menghujaninya seperti hujan meteor, atau dalam kasus ini, hujan batu. Kurabane mengamati, bersiap untuk melawan dengan sihir angin. Dia melancarkannya, memusnahkan badai bebatuan dengan ledakan udara. Serangan balasan ini adalah respon sempurna lainnya terhadap upaya Norus dan merupakan kejutan besar baginya. Si kacamata ketakutan saat menyadari jagoan kita, bahkan bisa menggunakan sihir angin. Sementara penonton gembira, menyemangati penampilan si kuda hitam melawan wakil ketua. Sebagian dari mereka mulai bertanya-tanya bagaimana anak ini bisa memiliki banyak atribut, dan alasannya sederhana. Izumiya berpikir dalam hati bahwa penyihir dengan banyak atribut itu langka, karena butuh waktu yang sangat lama bahkan hanya untuk mengasah satu jenis atribut sihir. Bahkan jika berhasil, kemahiran pada satu atribut biasanya lebih rendah dari yang lain. Tapi Kurobani benar-benar seperti mesin. Ia benar-benar bisa merapal 2 elemen dengan sempurna di sini. Nerus meluapkan kekesalannya. Dia tidak memperhitungkan penggunaan elemen lain oleh jagoan kita. Kurabane sudah muak dan langsung bertanya kenapa bajingan ini suka merendahkan orang lain. Sebuah respons yang tampaknya tidak bisa dipahami oleh Nerus. Jagoan kita mengomel, menyoroti bagaimana wakil ketua OSIS itu cepat berasumsi, sangat arogan, dan bahkan ceroboh. Satu-satunya hal yang bagus dari orang ini adalah kekuatan sihirnya. Tapi kepribadiannya lebih buruk dari tisu basah. Tamparan kenyataan yang sederhana ini mengejutkan sang wakil ketua OSIS yang malah salah mengartikannya dan mengira jagoan kita sengaja menghinanya. Dia mulai berceramah tentang bagaimana dia hanya mengakui yang kuat, dan satu-satunya orang yang cocok dengan kategori itu adalah Azumiya sendiri. Dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pantas berdiri sejajar dengannya. Itulah sebabnya dia begitu sombong hingga berasumsi bahwa siswa terlemah bukanlah tandingannya. Dipenuhi amarah, Nerus merapalkan mantra air spesial, sihir atribut tingkat tinggi lainnya. Para penonton tahu bahwa atribut ini seharusnya menjadi yang terbaik yang dimiliki si kacamata sejauh ini. Menyatakan bahwa ini adalah akhir riwayat lawannya, Nerus menembakkan mantra air, berhasil menjebak kaki Kurobane. Kemudian badai biru yang dahsyat menyelimuti tubuhnya. Mantra dahsyat ini disebut Kositis, kartu as terakhir Nerus. Sangat kuat sampai-sampai sihir angin pun tidak cukup untuk mengatasinya. Sihir tanah juga sama. Sang wakil ketua OSIS yakin akan kemenangannya. Terutama saat dia melihat Kuroban tersegel dalam es seolah-olah dia adalah Aang dari Avatar. Bedanya, negara api menyerang dari dalam tubuhnya, membuat si kacamata bingung sekali lagi. Kurungan es itu mulai retak, begitu pula semua peluang kemenangan Nerus dalam pertarungan ini. Es itu hancur oleh api membara Kurobane. Sebuah pengungkapan atribut ketiga dari siswa terlemah. Tapi bukan itu saja.
Kurobane melanjutkan untuk menunjukkan bahwa dia bisa menggunakan lebih banyak jenis sihir. Misalnya, dia mengumpulkan es yang cukup untuk membentuk sebuah batu raksasa. Lalu dia menghancurkannya dengan kekuatannya, menyebarkan pecahannya ke seluruh arena. Pecahan-pecahan itu menghantam tanah di sekitar Nerus. Sebuah serangan area luas yang memberinya kerusakan minimal karena sebagian besar pecahan itu hanya menyerempetnya. Di akhir badai es itu, sang wakil ketua OSIS berlutut seperti anak baik, tanpa pertahanan melawannya. Kurobane menjulang di atas korbannya sebelum meninggalkan si badut itu dengan satu nasihat untuk tujuannya di masa depan. Dia memberitahu Nerus bahwa satu-satunya cara baginya untuk mencapai tujuannya mendapatkan kekuatan adalah jika dia melihat lebih jauh ke depan, bukan ke belakang. Tetapi bahkan jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa melampaui batas kemampuannya. Pada dasarnya, jagoan kita melontarkan hinaan telak yang paling sopan yang pernah ada. Pada akhirnya, Nerus menanyakan pertanyaan yang sama seperti orang lain. Siapa sebenarnya pria ini? Dia mencoba berlari ke arah Kurobane, yang bahkan tidak memandangnya saat dia pingsan. Pertarungan selesai. Kurobane Ren secara resmi dinobatkan sebagai pemenang. Malam itu juga, kita mendapat reaksi menarik dari kepala sekolah yang sangat marah. Tidak habis pikir bagaimana murid terlemah bisa tiba-tiba menggunakan 4 atribut. Kata-kata Izumiya terlintas di ingatannya. Tapi dia menyangkal kebenaran meskipun ada bukti yang meyakinkan. Mengambil tindakan sendiri, dia mengutuk pahlawan kita, yang notabene cari masalah dengan anak kecil, dan menelepon seseorang untuk mengeluarkannya secara paksa. Malam harinya, saat Luna tertidur pulas, pahlawan kita sedang merenungkan pertarungan yang dia menangkan. Berkat ini, dia berhasil membuat kepala sekolah membatalkan pengeluarannya, yang menimbulkan pertanyaan, bagaimana dia harus menyusun strategi mulai sekarang. Dia sudah membuat banyak catatan, 2 ancaman utamanya, dan hubungan akademi dengan semua itu. Meskipun dia ingin bertanya langsung kepada kepala sekolah tentang beberapa hal, ternyata orang itu sedang melakukan perjalanan bisnis pribadi. Ini berarti prioritas utamanya saat ini adalah gerbang-gerbang yang bermasalah. Jika dia bisa memblokir gerbang-gerbang itu, maka dia bisa dengan aman menghubungkan titik-titik di balik orang-orang yang terhubung dengan Raja Iblis Belfar. Penyihir hebat itu bertanya-tanya siapa target pertamanya saat adegan beralih ke keesokan paginya di ruang kelasnya. Sosok tertentu memasuki kelas, langsung mencuri perhatian pahlawan kita. Guru itu menulis namanya di papan tulis, menyatakan dirinya sebagai guru baru di kelas tersebut. Hasiba mengerti bahwa ini adalah berita mendadak, tapi berharap para murid akan menerimanya dengan baik. Para siswi sudah tergila-gila padanya. Sementara pahlawan kita menatap curiga, tahu ada sesuatu yang tidak beres. Saat istirahat di kantin, para murid membahas pertarungan pura-pura yang epik itu. Mereka semua sibuk membicarakan penampilan luar biasa Kurobane, terutama caranya mendominasi aset terbaik kedua akademi. Beberapa dari mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah orang itu bisa mengajari mereka sihir. Izumiya datang untuk duduk di seberang pahlawan kita dan memujinya atas penampilannya yang luar biasa dalam latih tanding. Kurobane menerima pujian hangat itu sementara dia terus memujinya dan berterima kasih lebih banyak karena telah memperbaiki perilaku Narusu. Meskipun si kacamata merasa jijik direndahkan seperti itu, dia akhirnya setuju dengan kata-kata lawannya. Meski begitu, Izumiya menolak untuk melepaskan begitu saja situasi mengenai kepala sekolah, terutama cara dia menangani masalah pengeluaran itu. Ini membuat Kurobane cukup penasaran untuk bertanya tentang kepribadian Shidu, menanyakan apakah dia selalu seperti ini. Tampaknya, Shidu adalah mantan Seeker, jadi dia penyihir yang hebat. Tapi akhir-akhir ini, orang-orang mulai berspekulasi bahwa dia memiliki beberapa koneksi jahat di sekitarnya. Itu cocok dengan asumsi Kurobane. Tapi tiba-tiba, muncul berita yang menginformasikan lonjakan kemunculan gerbang. Gerbang-gerbang ini bermunculan di mana-mana, tapi juga berhasil ditutup oleh para pahlawan yang kompeten. Meski begitu, orang-orang diperintahkan untuk tetap waspada dan diimbau agar tidak mendekati gerbang di sekitar, terutama jika mereka warga biasa tanpa sihir. Ini mengingatkan Kurobane akan kata-kata Luna. Dia memberitahunya bahwa gerbang manapun yang dibiarkan terlalu lama pada akhirnya akan melepaskan monster yang akan menghancurkan seluruh dunia. Tentu saja, tidak dalam pengawasannya, karena dia akan memastikan masa depan yang kelam tidak akan pernah terjadi. Penyihir hebat itu menyampaikan permintaan pribadinya kepada Izumiya, dan apapun yang dia bicarakan tidak dijelaskan saat adegan beralih ke tengah malam. Kurobane berniat berpatroli di wilayah ini untuk memeriksa apakah akan ada gerbang yang muncul di dekatnya hari ini. Sementara Luna menceritakan bagaimana dia telah membersihkan semua gerbang yang muncul begitu saja. Dia merasa sangat keren karena dia adalah pahlawan super rahasia yang melenyapkan gerbang tanpa ada yang menyadarinya. Di tengah percakapan mereka, sebuah gerbang hijau terbuka. Ini adalah kategori level hijau. Kurobane dengan percaya diri melangkah masuk, tertarik untuk mengamati lingkungan sekitar. Hanya ada sekumpulan pohon, meskipun sangat sulit untuk melihat karena kabut, dan Luna mendesaknya untuk berhati-hati dalam setiap langkah. Beberapa saat kemudian, pria ini meninggalkan mayat monster di setiap langkahnya dan memasuki bagian terdalam hutan. Anehnya,
Luna menunjukkan bahwa tidak ada apa-apa di sekitar, tapi kemudian Kurobane merasakan kehadiran tepat di belakangnya. Marshmallow kecil itu ditangkap oleh sesosok makhluk dan ditarik menjauh dari tuannya. Saat dia menoleh ke belakang, dia melihat iblis ketindihan yang siap melahapnya utuh-utuh. Luna berteriak, mengingatkan makhluk itu bahwa dia tidak untuk dimakan dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Sementara itu, jagoan kita menyuruhnya untuk tetap diam, secara proaktif memberi isyarat penggunaan sihir atribut gelap sekali lagi. Cakar ungu muncul dari pohon, menonjol keluar dalam upaya untuk menusuk gargoyle itu. Makhluk itu mencoba melarikan diri, tetapi cakar mematikan akhirnya menusuknya dari segala arah, mengubah monster itu menjadi irisan keju. Serangan itu fatal, menyebabkan monster itu jatuh ke tanah. Luna bergegas ke tuannya, berterima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia sangat terkesan dengan penggunaan sihirnya yang cepat, takut dia mungkin telah mati di sana. Tetapi Kurobane menjelaskan bahwa dia sebenarnya sudah terbiasa dengan serangan mendadak di kedalaman wilayah neraka. Itulah mengapa dia bisa bereaksi dengan cepat tanpa khawatir, yang semakin membuat si marshmallow kecil melayang itu terkesan. Gerbang itu dibersihkan tak lama setelahnya saat misi hari ini selesai. Kuruban senang telah membersihkan wilayah ini dari gerbang dan hendak kembali ketika tiba-tiba sekelompok duri tanah melesat ke arahnya. Dia melompat menjauh dari tujuan mereka, menghindari setiap serangan dan fokus pada penyerang yang baru saja mencoba menyergapnya. Kurobane menemukan orang ini sedang menatapnya dari atas sebuah gedung. Orang ini sangat terkesan, dan cukup jelas bahwa orang ini sebenarnya adalah Hashiba, guru barunya, yang kebetulan juga seorang John Wick paruh waktu. Tentu saja, anak kita sama sekali tidak tahu siapa orang ini sebenarnya, hanya saja dia adalah ancaman yang harus segera dihadapi. Segera, Kurobane menyuruh Luna untuk bersembunyi karena mereka sedang menghadapi lawan yang kompeten. Dia pun bergegas pergi sementara anak kita menuntut untuk mengetahui identitas dan niatnya menyerangnya. Si penyerang tetap tidak tertarik menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan malah menanggapinya dengan mantra api yang menyala-nyala. Serangan itu dihindari oleh Kurobane segera setelahnya, mendapatkan pujian dari Hashiba. Tapi dia belum selesai karena dia melancarkan serangan api yang lebih dahsyat dari segala arah. Sekarang anak kita terkepung, dan dia tidak punya tempat untuk lari. Hashiba yakin serangan kali ini akan berhasil, tapi dia lupa mempertimbangkan satu faktor penting. Penyihir terhebat itu memerintahkan sihir kegelapan terbuka menggunakan mantra bernama Grim Eater, yang membuka sebuah ruang, menelan semua api ke dimensi lain. Kurobane dengan mudah menyingkirkan serangan itu, membuat si pembunuh tertegun yang belum pernah melihat sihir semacam ini digunakan seumur hidupnya. Menolak untuk membiarkannya kabur, Kurobane memerintahkan penggunaan cakar mematikan sebagai mantra sihir atribut gelap keduanya. Duri-duri muncul di dekatnya dan menghancurkan gedung tempatnya berdiri, tapi untungnya, Hashiba berhasil kabur tanpa luka fatal. Lengannya terluka goresan tajam, membuatnya berpikir bagaimana lawannya memiliki akses ke sihir yang aneh. Tapi alih-alih fokus pada itu, tujuannya saat ini adalah memprioritaskan untuk kabur karena sang predator kini telah menjadi mangsa. Dalam kepulan asap, si pembunuh berhasil keluar dari tempat kejadian, membuat Kurobane sangat kecewa. Si marshmallow kecil keluar dari tempat amannya dan mengetahui situasinya. Di adegan berikutnya, mereka berdua tiba kembali di asrama membahas identitas si penyerang. Anak kita belum punya petunjuk untuk saat ini, tapi dia berhasil mengingat gerakan si pembunuh dengan baik. Firasat Kurobane mengatakan bahwa si pembunuh entah bagaimana berhubungan dengan akademi, dan dia bersumpah akan menangkap orang ini lain kali, bahkan berniat mengumpulkan semua informasi yang bisa dia temukan tentangnya. Keesokan harinya, kita kembali ke ruang kelas. Di sini, Kuruban mendekat dan mengamati sang instruktur mencoret-coret di papan tulis. Tak lama setelah kelas selesai, Hashiba menemui siswa itu, menyatakan minat besarnya setelah mengetahui kemampuannya menutup gerbang merah sendirian. Tentu saja, Kurobane mengejek kepala sekolah karena tidak mempercayai pencapaiannya sampai hari ini. Berperan sebagai orang kepercayaan, Hashiba meyakinkannya bahwa dia mempercayai kata-kata anak itu, dan dia bisa memastikannya selama pertarungan tiruan. Secara tak menyenangkan, dia mengucapkan semoga berhasil kepada siswa itu untuk penampilannya di masa depan. Keduanya berpisah, tapi guru ini memiliki senyum licik manipulator ala Light Yagami seolah-olah dia mendapatkan apa yang dibutuhkannya di sini. Di adegan selanjutnya, Hashiba diam-diam mencatat upaya Kurobane di gerbang lain. Dia ingin membalas dendam atas apa yang terjadi dalam pertarungan mereka terakhir kali dan berniat membuat anak itu menderita. Itu hanya karena dia lengah tempo hari, tapi sekarang dia tidak akan melakukan kesalahan untuk kedua kalinya, terutama dengan alat baru yang dia miliki. Pria ini sangat terkejut, Kurobane menyelesaikan gerbang itu dengan sangat cepat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menyelesaikannya pada saat yang sama ketika Hashiba sedang merenungkan pikirannya, dan entah bagaimana orang ini pikir dia masih akan menang. Menggunakan perangkat itu, dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk bergerak. Sisa pembunuh bayaran muncul dari bayang-bayang untuk menyerang seorang anak yang bertingkah seperti Sukuna versi 20 jari atau semacamnya.
Mereka semua menggabungkan mantra mereka untuk menghasilkan serangan akhir yang eksplosif yang mengakibatkan kehancuran besar. Melihat kejadian itu dari tempat yang sempurna, Hashiba tertawa, menyebut misi itu mengecewakan dan berbalik, yakin bahwa dia telah membunuh anak itu. Tepat saat dia memberi isyarat kepada mereka untuk memeriksa mayatnya, bawahannya sendiri berteriak padanya melalui transmisi. Mereka di luar sana meringkuk ketakutan, membuat Hashiba ngeri tentang apa yang mungkin telah terjadi. Dia menolak untuk percaya bahwa anak itu selamat dari ledakan raksasa seperti itu. Bahkan seorang pembunuh berdarah dingin pun kehilangan ketenangannya dan mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa setidaknya anak itu tidak tahu di mana dia bersembunyi. Dan kemudian jagoan kita muncul dari belakang seperti penagih utang, membuat si pembunuh bingung sekali lagi. Hal yang baik tentang Kurobane adalah dia punya partner kecil yang dapat dengan mudah mencarinya. Partner yang sama adalah bola ungu yang melayang-layang untuk memindai area tersebut. Itu adalah Luna. Tapi itu tidak masalah. Kurobane telah menyudutkan orang ini dan melepaskan gelombang angin. Ini menyebabkan topeng Hashiba jatuh, memperlihatkan identitasnya di tempat terbuka. Pembunuh bayaran itu bahkan tidak tahu kapan anak itu berhasil mengetahuinya. Ingat ketika Kurobane dengan cermat mengamati cara dia menulis di papan tulis. Itu karena dia tahu Hashiba menggunakan lengan yang berbeda untuk menulis tepat setelah pertarungan, berkat luka yang ditimbulkannya. Kemudian dia bertanya lebih jauh melalui Izumiya dan menemukan bahwa instruktur itu ternyata adalah mantan Seeker. Itu cocok dengan mantra api yang digunakan si pembunuh tempo hari, mengonfirmasi identitasnya karena semua petunjuk mengarah ke satu orang, Hashiba Kisuke. Mengejeknya, Kuruban bertanya apakah pria ini telah memulihkan tekadnya yang hilang. Dia berniat membuat orang ini bicara tentang semua alasan dia repot-repot mencoba membunuh seorang siswa. Mendengar ini, si pembunuh gila itu tertawa terbahak-bahak, memuji anak muda itu karena telah menyudutkannya sampai berhasil mengungkap identitasnya. Pada saat yang sama, dia mengingatkan anak itu bahwa dia hanyalah seorang siswa yang seharusnya tidak bertindak sombong. Mengatakan itu, dia mengeluarkan serangan supernova sungguhan seolah-olah dia memiliki energi Frieza dari Dragon Ball Z. Lingkungan sekitarnya meleleh hanya karena sisa panasnya. Hashiba tertawa, menandakan akhir dari segalanya bagi anak itu. Ini adalah jurus pamungkasnya, yang ia gunakan untuk menghancurkan ribuan monster kuat, kartu truf yang jarang ia gunakan. Menyatakan akhir dari targetnya, si pembunuh mengirimkan matahari raksasa ke arahnya, sementara Kuroban tampak sangat tenang di kejauhan. Sang protagonis sebenarnya sangat akrab dengan mantra ini, dan tiba-tiba, kepercayaan diri Hashiba retak. Ia tidak bisa mempercayai matanya. Siswa itu telah merapal versi sihir atribut apinya sendiri, sebuah teknik yang disebut api merah tua. Ini hanya perasaanku, atau ini seperti Jogo melawan Sukuna dari Arc Shibuya. Kedua mantra api itu berbenturan satu sama lain dalam adu kekuatan klasik sebelum meledak dengan keras, saling meniadakan. Kartu truf Hashiba berhasil dimentahkan, dan itu adalah keajaiban di matanya, karena dia baru saja menggunakan sihir tingkat tertinggi yang tersedia di alam atribut api. Tapi asumsinya sebenarnya salah, seperti yang dikatakan Kurobane. Di matanya, bola api kecil itu hanyalah sihir tingkat menengah. Nada bicaranya yang merendahkan membuat si pembunuh marah. Dia benar-benar mengamuk dan meneriaki bocah itu, tetapi Kurobane tidak peduli dan menyindir Hashiba karena menyebutkan telah membunuh 1000 monster. Sambil pamer habis-habisan, dia merendahkan pria ini dengan mengungkapkan bahwa dia telah membunuh lebih dari 100.000 monster, jadi ini seperti angka pemula baginya yang sudah pro. Mencengkeram lehernya, Kurobane menyelimuti tubuh Hashiba dengan esensi sihir kegelapan. Pembunuh itu bisa merasakan tarikan magnetis di sekelilingnya seolah-olah itu menguras energinya. Tiba-tiba, dia kehilangan kendali atas tubuhnya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak di tanah. Luna memperhatikan, merasa senang tuannya akhirnya mencapai tujuannya. Tapi jagoan kita belum selesai. Dia punya beberapa hal yang harus diurus. Mencengkeram rahang Hashiba, Kurobane menuntut untuk mengetahui identitas orang yang mengirim si pembunuh. Dia sudah tahu itu adalah Shido, dan kurangnya respons dari instruktur itu adalah jawaban yang bagus. Pembunuh itu panik. Dengan panik mengungkapkan bahwa dia hanya mengikuti perintah dan melakukan tugasnya untuk melenyapkan orang-orang yang mendekati gerbang. Ini mengonfirmasi pada Kurobane bahwa target Shido bukan hanya dia, tetapi siapa saja yang menghalangi penanganan gerbang, yang 100% memastikan bahwa kepala sekolah selama ini berpihak pada Raja Iblis. Pertanyaan besarnya adalah mengapa dia juga membina siswa sebagai penyihir muda berbakat jika dia benar-benar berpihak pada Raja Iblis. Jadi teori ini juga tidak sepenuhnya akurat. Tapi satu hal yang pasti, kepala sekolah memainkan peran penting di sini. Kurobane mengalihkan perhatian pada korbannya yang gemetar ketakutan, sementara jagoan kita merenung bahwa bahkan mengkonfrontasi Shido dengan pembunuh ini pun tidak akan ada gunanya dalam situasi ini. Sebaliknya, beberapa saat kemudian, dia hanya mengikat orang ini, dan menyingkirkannya. Setidaknya dengan langkah ini, kepala sekolah akan jauh lebih berhati-hati dalam pengejarannya tanpa membuat keputusan gegabah lain kali.
Itulah yang dicari Kuruban saat dia pergi sambil menyatakan bahwa dia akan mengungkap dalang sebenarnya yang mengendalikan medan perang. Di adegan berikutnya, Shido tiba di kediaman seseorang. Dia menggedor pintu dan berjalan ke lantai atas, mengingat bagaimana setiap kali dia datang ke sini, suasananya selalu menakutkan dan tidak nyaman. Kepala sekolah mengetuk pintu lain dan diizinkan masuk ke dalam. Hal pertama yang dia lakukan adalah membungkuk kepada tuannya, dalang yang sebenarnya, seseorang yang bahkan tidak melihatnya. Pria itu hanya menuntut untuk mendengar laporannya, yang membuat Shido akhirnya menjelaskan semuanya dengan sudut pandang yang positif. Tetapi ketika dia dihadapkan pada rintangan atau perubahan dalam rencana mereka, Shido mengungkapkan rasa penasaran pribadinya. Dia tahu bahwa seorang siswa tertentu telah muncul di akademinya dengan hasil luar biasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kemudian anak yang sama ini ternyata mampu menggunakan keempat elemen sihir yang berbeda. Meskipun begitu, Shido menunjukkan kepercayaan diri yang mutlak, memberitahu bahwa dia sudah mengirim seorang pembunuh bayaran untuk mengurus anak itu dan melenyapkannya. Tuannya bangkit, menunjukkan minat untuk mendengar lebih banyak tentang cerita itu. Itu adalah sesuatu yang menarik perhatiannya seolah-olah dia tidak mempertimbangkan perkembangan ini. Setelah mengetahui tentang peningkatan kekuatan siswa yang tiba-tiba dan luar biasa, dia percaya bahwa anak itu berhak menjadi penghalang dalam rencana mereka. Tetapi kepala sekolah masih terlalu percaya diri dengan pembunuh bayaran yang dia kirim untuk memastikan keberhasilan misi itu. Namun, pria ini tidak begitu yakin karena jika memang begitu, maka pembunuh bayaran itu seharusnya sudah melaporkan status keberhasilan misi sekarang. Hal ini mengejutkan Shido saat dia dengan cepat mengambil ponselnya, menolak untuk menerima gagasan kegagalan. Yang disebut pembunuh bayaran yang dia kirim untuk mengejar anak kita saat ini sedang terikat dan tak berdaya. Ponselnya berdering di sakunya, tetapi dia bahkan tidak bisa mengangkat telepon itu. Ini adalah satu lagi alasan yang meyakinkan bagi Shido untuk percaya bahwa anak itu pasti telah mengalahkan bahkan si pembunuh bayaran. Bosnya menganggap ini sebagai kegagalan misi secara langsung. Sementara Shido merasa frustrasi, dia memiliki kesan yang baik tentang Kurobane Ren, tetapi tidak setinggi ini. Dia kehabisan pilihan di sini sampai tuannya merekomendasikan metode yang sangat masuk akal. Jika mereka berurusan dengan penyihir yang sangat berbakat, maka yang harus mereka lakukan adalah memaksa teman-temannya untuk menjadi umpan baginya. Rencana semacam ini membuat si kepala sekolah bajingan itu sangat bersemangat, karena dia bisa menebak secara samar apa yang dimaksud tuannya. Shido menangkap sebuah cincin yang dilemparkan tuannya kepadanya. Dan meskipun dia berpikir ini terlalu dini untuk metode ini, benar juga bahwa mereka membutuhkan data untuk tahap eksperimen berikutnya. Kepala sekolah menyeringai lebar, menjamin keberhasilan misi kali ini, karena inilah alasan mereka mengumpulkan begitu banyak penyihir sejak awal. Sang pemimpin tertarik dengan perkembangan yang tiba-tiba ini dan menantikan lebih banyak kejutan menarik. Suasana hatinya sangat positif sehingga dia bertanya-tanya apakah sudah waktunya untuk membuka gerbang hitam yang sebenarnya ke dunia ini. Dan perlu diingat, gerbang dengan tingkat kesulitan tertinggi yang diketahui saat ini adalah merah. Keesokan harinya setelah diskusi ini, anak kita dipanggil ke ruang kantor dengan pengumuman aneh lainnya. Dia terkejut mendengar Shido menyoroti kesalahannya sendiri dalam menilai kemampuan siswa Kurobane, dan bahkan meminta maaf atas semua perilaku kasar yang telah dia lakukan sejauh ini. Shido mengerti bahwa perubahan sikapnya mungkin tampak sedikit aneh, tetapi itu semata-mata karena dia sekarang sadar akan potensi sejati anak itu. Itulah sebabnya dia ingin memperlakukan anak kita dengan hormat. Mendekat, kepala sekolah berbagi informasi tentang masuknya dan meningkatnya kemunculan gerbang baru-baru ini. Untuk alasan itu dia ingin anak kita bekerja sama dengan ketua OSIS Izumiya untuk membantu menyegel gerbang sebanyak mungkin. Mencerna kata-katanya, Kuruban mengerti bahwa peran mereka adalah memantau area di mana frekuensi gerbang tinggi. Kepala sekolah sangat senang karena anak itu cepat mengerti dan menawarinya jabat tangan. Berakting seolah-olah dia benar-benar percaya padanya. Sekarang Kuruban mengikuti aktingnya, tapi dia bukan protagonis manhwa bodoh pada umumnya. Dia tahu babi pembohong ini merencanakan sesuatu di baliknya, itulah sebabnya jagoan kita punya rencananya sendiri. Jabat tangan barusan itu. Kurobani mengutak-atik sihir gelapnya untuk sesuatu yang ekstra. Setelah pertemuan itu, dia memberitahukan strateginya kepada Azumiya. Sebelumnya, dia memasang jebakan, lalu dia menjatuhkan berita mengejutkan tentang upaya pembunuhan Hashiba terhadapnya atas perintah kepala sekolah. Tidak jelas apakah kepala sekolah sudah menyadarinya, tapi Kurobani bisa dengan mudah melihat tujuan asli Shido. Itu membuat ketua OSIS bertanya-tanya kenapa dia tidak menolak tawaran orang itu karena itu tidak masuk akal. Sayangnya, Kurobani mengakui bahwa mereka memang perlu mengurus gerbang-gerbang itu, dan dia punya rencananya sendiri untuk melawan. Masalahnya dia hanya memikirkan semuanya untuk dirinya sendiri. Jadi dia juga berencana menyegel gerbang sendirian. Tiba-tiba, Izumiya meninggikan suaranya, menyatakan pilihannya untuk ikut juga. Dia tidak mau mengabaikan kenyataan hanya karena berbahaya dan ingin membantu temannya kapanpun dibutuhkan. Bahkan Luna bisa melihat kalau gadis ini sangat keras kepala. Jadi tidak ada gunanya melawannya. Akhirnya, jagoan kita setuju dan menetapkan waktu malam untuk misi mereka.
Di adegan berikutnya, mereka bersiap-siap untuk perburuan penyerbuan. Berjalan di sekitar area itu, anehnya mereka tidak merasakan kebangkitan gerbang apapun di sini. Selagi mereka punya waktu luang, Kurobani langsung bertanya apakah dia takut pada monster yang bersembunyi jauh di dalam gerbang. Mengatakan yang sejujurnya, bahkan ketua OSIS pun mengakui bahwa sebagian dari dirinya ketakutan. Tapi terlepas dari rasa takutnya, dia punya tugas untuk melindungi orang yang tidak bersalah dari orang-orang yang mengancam mereka. Itulah alasan utamanya mendaftar untuk menjadi penyihir. Rasa keadilannya yang kuat sebenarnya adalah cerminan jelas dari citra penyihir hebat di masa lalu. Itulah kata-kata persis yang diucapkan pria ini sebelum perjalanannya untuk membunuh Raja Iblis. Melepas citra gadis kerennya, Izumiya tersipu dan dengan hangat memberitahu Leon bahwa dia akan selalu punya kekuatan untuk bertarung selama dia berada di sisinya. Sayangnya, jurus PDKT-nya terhalang oleh kemunculan reaksi gerbang yang dahsyat. Energi gelap bergerak semacam ini bahkan mengejutkan jagoan kita. Kedua penyihir itu terlalu kaget bahkan untuk bereaksi saat gerbang itu menggunakan sulur-sulur gelap untuk menjebak Azumea, memaksanya masuk ke dalam gerbang. Jagoan kita tidak berdaya untuk menyelamatkan sang gadis dalam bahaya tepat waktu saat gerbang hitam menelannya ke dalam. Kemunculannya yang tiba-tiba tidak diantisipasi oleh Kurobani, yang ketakutan oleh tekanan hebat yang keluar dari gerbang itu. Tidak ada waktu baginya untuk takut karena temannya dalam bahaya besar. Yang mengendalikan seluruh situasi ini adalah kepala sekolah, yang sedang mengawasi kejadian dari 8 monitor berbeda. Dengan ini, dia telah menciptakan umpan yang sempurna untuk Kurobani. Sang dalang berharap rencananya akan berjalan lancar sesuai yang dia harapkan. Hal terbaik tentang gerbang hitam adalah makhluk di dalamnya adalah monster penghancur terkutuk yang suka memangsa penyihir dengan mana dalam jumlah besar. Ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana bocah itu akan merespons gerbang yang begitu menakutkan. Kurobani hendak masuk ke dalam, tapi Luna datang, memohonnya untuk mempertimbangkan kembali tindakannya. Ini bukan gerbang biasa, jauh lebih berbahaya dari gerbang merah, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Kurobani sudah bisa menebak bahwa kemunculan gerbang di sini bukanlah suatu kebetulan, melainkan situasi yang telah direncanakan sebelumnya. Ini adalah peristiwa yang dimanipulasi oleh kepala sekolah, memancing mereka ke sini agar dia bisa menjebak keduanya di dalam gerbang dan menghabisi mereka bersama-sama. Risikonya sudah pasti ada. Bahkan Kurobani mengakui bahwa itu adalah gerbang yang berbahaya, tapi dia juga tidak bisa mengabaikannya. Luna berteriak pada monster-monster yang keluar berhamburan dari gerbang. Ini adalah naga-naga merah raksasa yang akan meneror dunia luar bahkan jika dia masuk ke dalam. Untungnya, sebuah sambaran kuning datang menyelamatkannya, menjatuhkan ketiga naga itu dengan setiap tembakan panah petir. Monster-monster itu tumbang ke tanah, mengejutkan anak laki-laki kita saat Nerus menunjukkan dirinya. Dia meminta laporan terbaru dari Kuruban, yang akhirnya menjelaskan semuanya. Terus paling terkejut mendengar ketua OSIS terjebak di dalam gerbang hitam. Sayangnya, lebih banyak monster keluar dari gerbang seperti api yang menjalar, dan mereka harus segera mengalahkan mereka. Kuruban ingin membantu, tetapi Nerus bersikeras bahwa dia bisa menangani ini sendirian, memungkinkan Kuruban menyelesaikan urusannya di dalam gerbang. Ini adalah strategi yang sulit, tapi inilah yang terbaik yang mereka miliki. Jadi Kuruban melesat ke depan dan bertujuan untuk masuk ke dalam gerbang. Hal itu membuat wakil ketua kesal karena dia tidak layak menyelamatkan Izumiya, tapi kenyataannya dia pun mengerti bahwa Kurobani adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya. Dia menitipkan harapannya pada Kurobani, dan menatap monster-monster itu, menyatakan dirinya sebagai lawan mereka sambil menembakkan panah petir ke arah para naga. Akhirnya, ayo masuk ke dalam gerbang hitam untuk menjelajahi lingkungannya. Cara termudah untuk menggambarkannya adalah lanskap yang hancur, sama sekali tanpa kehidupan normal. Di sini, Kurobani memberikan misi yang sangat penting kepada familiarnya. Ingat naga lava yang mereka hadapi di gerbang merah? Ya, monster boss itu benar-benar hanya monster kroco di gerbang ini. Tetap saja, Kurobani tidak khawatir saat dia membuka pintu sihir gelap, memunculkan sabit malapetaka yang epik. Naga lava mencoba menebasnya, tapi Kurobani jauh lebih cepat dan memotong lengan monster itu hingga putus dari tubuhnya. Lalu dia melanjutkan dengan memotong anggota badan dan kepalanya. Menghadapi semua naga ini akan memakan banyak waktu, dan jagoan kita tidak menginginkan itu. Sebaliknya, dia menegaskan bahwa mereka semua akan takut padanya dan secara paksa memberinya jalan. Menyaksikan kejadian di luar gerbang, kepala sekolah senang karena Kurobani dengan bodohnya masuk ke dalam alih-alih melarikan diri. Dia menyebut anak itu idiot karena berlari lurus menuju kematiannya sendiri. Berbicara tentang anak yang disebut idiot itu, Kurobani sudah membersihkan jalan pertama, dan sekarang mendekati celah sempit bagian terdalam dari dungeon ini. Ngomong-ngomong, menghadapi gerombolan naga lava membuatnya cukup lelah, tapi Kurobani tetap bersikap santai. Dia sudah pernah menghadapi tingkat kesulitan ekstrim yang sama saat bertahan di lantai neraka terdalam, jadi ini hanyalah kejadian biasa baginya. Sekali lagi, keyakinannya membantu kepercayaan diri Luna padanya, karena sekarang satu-satunya misi mereka adalah menyelamatkan Izumiya dan menyelesaikan urusan di tempat ini. Berbicara tentangnya,
Dia saat ini terkurung dengan banyak tentakel di sekujur tubuhnya, membuatku bertanya-tanya tentang selera penulis saat menulis cerita ini. Monster bosnya sebenarnya adalah monster mengerikan bermata satu, dan monster itu menyandera Izumiya meskipun dia terus berjuang untuk bebas. Anehnya, dia merasa energinya tersedot dari tubuhnya, yang hanya menggambarkan kengerian yang akan dilepaskan monster ini jika kabur ke dunia luar. Ribuan orang akan mati sementara Izumiya bertanya-tanya apakah teman baiknya berhasil keluar dengan selamat. Pada saat yang sama, dia tahu ini bukan waktunya bagi Kurobane untuk lari ketakutan. Mengetahui bahwa dia tidak akan menyerah, dia mengumpulkan kepercayaan diri untuk merapal mantra api. Tindakan heroik Izumiya gagal total karena dia sama sekali tidak bisa merapal sihir, menyadarkannya bahwa monster ini menyedot mana dari tubuhnya. Monster itu membuka mulutnya yang besar seperti penyedot debu, penuh dengan gigi spiral tak berujung yang akan menjadi akhir hidup Izumiya. Ketua OSIS itu bersiap menghadapi ajalnya sampai dia mendengar jagoan kita melesat masuk dengan sabitnya, memotong-motong tentakel mengerikan makhluk itu. Monster itu berteriak kesakitan saat Kurobane meminta maaf padanya karena datang terlambat. Keputusasaannya kini telah sirna, digantikan dengan harapan bahwa pelindung tercintanya telah tiba. Beralih ke kepala sekolah yang licik, dia dengan bangga melaporkan situasi gerbang dan menyatakan akhir dari Kuroban. Tuannya ingin kedua penyihir kuat ini menjadi santapan bagi monsternya yang mengerikan. Kuroban menghadapi monster gerbang terkuatnya hingga saat ini, sementara calon pacarnya terkurung dalam tentakel dan bersikap terlalu santai untuk situasi yang dialaminya. Luna memperingatkannya untuk waspada terhadap tentakel penyedot mana. Ini adalah jenis monster yang tidak biasa, tidak seperti apapun yang pernah dia lawan di dunia ini atau dunia sebelumnya. Tetap saja, meskipun dia menghadapi makhluk aneh, tangan ini tidak pandang bulu dan tidak membeda-bedakan. Makhluk itu terus-menerus menyerangnya dengan tentakel, memaksa jagoan kita untuk menghindar. Tapi saat dia di udara, dia melihat kawah besar yang ditinggalkan bahkan oleh satu serangan saja. Ini berarti terkena serangan sekali saja akan memastikan kematian Kurobane, jadi pilihan terbaiknya adalah menyerang tubuh utamanya secara membabi buta dan cepat. Mengaktifkan sihir atribut kegelapan, dia menantang monster raksasa itu dengan puluhan duri besar miliknya sendiri. Deadly Claw ditambahkan lagi, dan meskipun Luna berpikir ini cukup untuk membunuh bos, Kurobane melihat ini sebagai usaha yang sia-sia. Tubuh utama makhluk itu masih belum terluka. Berdenyut dengan keganasan yang mengamuk, monster itu berteriak dan menancapkan tentakelnya jauh ke dalam tanah. Ini adalah kejadian yang aneh. Bahkan Kurobane tidak dapat memprediksi serangan yang akan datang. Tidak sampai Luna memberitahu tuannya tentang tentakel yang muncul dari belakang. Berkat peringatannya, dia berhasil menghindar, meskipun terkena goresan dari dampaknya. Untungnya, itu bukan serangan langsung atau dia sudah mati sekarang. Tetap saja, meskipun dengan sihir kegelapannya yang hebat, Kurobane merasa kesulitan menghadapi monster unik ini, dan tidak bisa menebak pola serangannya. Makhluk itu mengeluarkan tentakel lain untuk menyerangnya dari belakang, memaksa Kurobane menggunakan sabitnya dan menebasnya. Semakin banyak tentakel muncul dari samping, menyerangnya dari segala arah, tapi dia di sini memotongnya seperti sushi. Utusan Sang Dewi bersedih. Dia hanya melihat pria ini bertarung tanpa henti sejak dia menginjakkan kaki di dalam gerbang hitam, yang berarti mana miliknya pasti sudah di ambang batas. Melihat bagaimana Izumiya dicengkeram saat ini, dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Masalahnya jika Kuroban langsung menghadapi tubuh utama makhluk itu adalah dia juga berisiko dikepung oleh tentakel yang akan menjadi akhir baginya. Memutuskan untuk nekat, pria ini membuang sabitnya, menatap monster itu dengan tekad yang kuat. Ia melesat dengan kecepatan gila untuk mendekati tubuh utama makhluk itu. Izumiya memperhatikannya tanpa daya dan dengan cemas. Seperti yang diduga, monster itu menyerbunya dengan banyak serangan tentakel. Untuk melawannya, dia menggunakan mantra Grim Eater dari kedua tangan untuk menciptakan retakan dimensional yang menelan semua tentakel yang datang. Lalu dia berlari ke arah tubuh utama menggunakan tentakel-tentakel itu, memaksa monster itu menutupi tubuh utamanya untuk bertahan. Kurobane tidak akan membiarkan satu-satunya kesempatannya sia-sia, jadi dia menggunakan sihir kegelapan lagi, mengeluarkan selusin portal dan menembakkan ledakan energi, mantra yang dikenal sebagai Blind Edge. Ini menghancurkan semua pertahanan, membuat tubuh utamanya benar-benar rentan terhadap serangan. Kurobane melompat untuk menghadapi mata raksasanya, menyatakan akhir dari semuanya. Sebagai serangan terakhirnya, dia mengumpulkan sisa mana terakhirnya untuk mantra pamungkas Lost Force, meninju mata monster itu dengan pukulan yang menghancurkan. Ini memberikan kerusakan yang cukup bagi bos untuk meraung kesakitan. Tentakelnya lenyap tak berbekas, bahkan membebaskan Izumiya dari cengkeramannya. Pertarungan berakhir saat ketua OSIS jatuh dari langit. Satria berbaju zirahnya menyelamatkannya dengan aman. Kurobane memeriksa kondisinya, dan meskipun dia hampir tidak bisa bicara, dia tersenyum hangat padanya seolah-olah dia akan menjadi istri pria ini. Dan sekarang bagian terbaiknya, kepala sekolah tiba-tiba menyadari bahwa rencana utama pamungkasnya, gerbang hitam itu sendiri, sekarang menghilang dengan sendirinya.
Ini adalah perubahan yang tak terduga. Tidak mungkin Kurobein bisa melakukan sesuatu sekaliber ini. Tidak mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan master gerbang dari gerbang hitam. Shidu memeriksa cincin itu karena tahu dia pasti masih memilikinya. Dia dengan cepat mengambil dan memakainya, setelah mengumpulkan semua Infinity Stone yang diperlukan untuk melenyapkan separuh alam semesta. Tunggu, sial. Salah cerita. Tapi sebelum si Thanos Wanebe ini bisa melakukan apapun, jagoan kita malah mengetuk pintu. Masuk sebagai perwujudan kegelapan, Kuroban menegur kepala sekolah karena membuat kesalahan yang mengakhiri kariernya dengan menyeret Azumiya ke dalam kekacauan mereka. Dia berdiri di hadapan kepala sekolah yang bingung yang bertanya-tanya, bagaimana dia bisa sampai di sini saat Kurobani memposisikan dirinya sebagai pembasmi sampah sepertinya. Shidu bertanya apa yang dilakukan Kurobani di sana. Dan jagoan kita mengaku bahwa dia sebenarnya menggunakan mantra tertentu untuk menempatkan tanda di tubuhnya, yang kemudian memungkinkannya berteleportasi langsung ke markas rahasia. Ini membuat kepala sekolah kesal karena dia tiba-tiba teringat bahwa sosok bayangan di tubuh Kurobani sebelumnya bisa jadi adalah tanda yang dia maksud. Dan jauh di lubuk hati, Shidu merasa tidak nyaman karena dia belum pernah mendengar sihir semacam itu sebelumnya. Dia mengabaikannya dan menganggap Kurobain hanyalah seorang remaja kurang ajar yang bertingkah berani, tapi pikiran itu hancur seketika. Sesaat kemudian, Kurobane mengambil alih pembicaraan dan menjadi yang dominan, bertanya langsung kepada kepala sekolah apakah dia yang memanggil gerbang itu. Dia juga memberitahunya bahwa berbohong tidak ada gunanya, karena dia sudah bisa melihat semua peralatan yang tersembunyi di belakangnya, dan pilihan cerdas yang tersisa hanyalah mengatakan yang sebenarnya. Kurobein kemudian menuduhnya menciptakan pusat pelatihan untuk penyihir muda dan bertanya mengapa dia melakukan itu jika motifnya selalu gelap dan jahat. Kepala sekolah terdiam sejenak, lalu dengan ekspresi sinis di wajahnya, dia akhirnya mengaku bahwa tujuannya adalah untuk menciptakan makanan. Kuroban bingung pada awalnya saat Shidu menjelaskan bahwa dia ingin mengisi perut para monster di balik gerbang dan semua korban itu, semua siswa malang itu dibudidayakan hanya untuk tujuan itu. Itulah sebabnya dia mengakui tanpa ragu-ragu bahwa dialah yang membuka gerbang itu. Dia memanfaatkan kekacauan dan mendapatkan kekuatan serta otoritas dengan berlutut di hadapan para monster. Kurobein mendengarkan semuanya, tetapi dia tidak bisa melupakan bahwa dalam rencana kejam tuannya, pria itu bahkan mencoba mengorbankan Izumiya yang tidak bersalah. Dia melihat Shidu sebagai sampah mutlak yang merayap di muka bumi, dan yang lebih membuatnya marah adalah pria itu tidak merasa menyesal sama sekali. Dia sombong dan bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Shidu kemudian memanggil elemen apinya, dan mengatakan bahwa dia tidak peduli hinaan apapun yang dilontarkan Kurobane padanya, karena pada akhirnya, remaja itu akan mati. Dengan kepercayaan diri itu, penjahat itu melemparkan bola api ke arah Kurobane. Yakin ini akan mengakhiri pertarungan, tetapi Kurobane jauh lebih kuat dari yang disadari kepala sekolah. Dengan satu jentikan tangannya, dia menciptakan perisai dan melenyapkan setiap bola api dalam satu gerakan bersih. Shidu bingung karena sihirnya bahkan tidak mendekati Kurobane dan malah lenyap sepenuhnya sebelum mencapainya. Lalu dia sadar bahwa Kurobane memprovokasinya, secara terang-terangan menyuruhnya untuk menyerangnya dengan benar kali ini dan menunjukkan kekuatan sejatinya. Kepala sekolah menjadi sangat marah dan berpikir dia perlu menunjukkan kepada remaja ini seperti apa hukuman yang sebenarnya. Dan ketika dia melihat penampilan Kurobane yang kasar dan babak belur, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa Kurobane sudah kalah dan dia sekarang unggul. Dia mengumpulkan elemen apinya sekali lagi dan menyiapkan serangan lain, mengancam bahwa kali ini serangannya akan melenyapkan Kurobane sepenuhnya. Tapi semua itu tidak terjadi karena tepat saat bola-bola api akan mengenainya, Kurobane menggunakan sihir atribut gelapnya, cermin penolakan, dan menciptakan medan kekuatan di sekelilingnya. Bola-bola api itu memantul kembali melalui penghalang dan melesat lurus ke arah Shidu, tidak memberinya waktu untuk melarikan diri saat serangannya sendiri menabraknya. Dia berteriak kesakitan dan ambruk ke tanah, batuk mengeluarkan asap tebal saat tubuhnya gemetar. Dia tidak percaya bahwa seorang murid yang pernah dia anggap tidak kompeten bisa mengalahkannya dengan begitu mudah. Tetapi ketika dia mendongak dan melihat aura yang memancar dari Kurobane, dia akhirnya mengerti bahwa dia tidak sedang menghadapi orang biasa. Kepala sekolah memaksa dirinya untuk berdiri dan menyadari dia tidak punya pilihan lain, selain memanggil gerbang di sana jika dia ingin punya kesempatan untuk menang. Dia membanting telapak tangannya ke bawah untuk mengaktifkan sihirnya. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, sesuatu menembus lurus tangannya, dan dia berteriak kesakitan. Kurobane berjalan ke arahnya, dan dengan tenang mengatakan bahwa dia tahu yang sebenarnya, bahwa dengan memakai semua cincin itu, kepala sekolah bisa mewujudkan gerbang. Shidu terhuyung mundur dan dengan putus asa memohon pengampunan. Tapi sebelum kata-kata itu sepenuhnya keluar dari mulut kotornya, Kurobane memukulnya dengan keras dan menghancurkan rahangnya, membuatnya jatuh terhempas ke tanah. Kurobain mengangkatnya dan memberitahunya bahwa dia akan memastikan Shidu memuntahkan kebenaran. Dia menuntut untuk tahu untuk siapa dia bekerja dan di mana mereka sekarang. Tapi sebelum dia bisa bertanya lebih banyak lagi, bayangan hitam tiba-tiba keluar dari mulut kepala sekolah. Dia terdiam dan jatuh tak bernyawa ke lantai.
Kuruban menyadari bahwa dia telah kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan jawaban. Tapi di tempat lain, di dalam ruangan yang luas dan sepi, seorang pria berambut pirang dengan tenang merenungkan bagaimana dia telah kehilangan salah satu pionnya. Dia tahu Kurobane mungkin telah memenangkan pertempuran kecil ini, tetapi saat Pangeran Shark bangkit dan menatap bulan, dia mengerti bahwa perang sudah di depan mata dan masih jauh dari selesai. Keesokan harinya, Kurobane bertemu Azumiya di atap saat dia menatap bendera yang sangat dia benci. Dia menjelaskan apa yang terjadi dengan Shidu dan bagaimana ketika pria itu bangun setelah serangan itu, dia telah kehilangan semua ingatannya. Pihak berwenang tetap menahannya, tetapi kebenarannya tetap tidak berubah. Gerbang terus muncul di tempat lain, yang berarti Shidu bukan satu-satunya yang berada di balik konspirasi itu. Ini cocok dengan teori yang sudah diyakini Kurobane, dan tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa Shark terlibat entah bagaimana. Suara pelan bergema di benaknya, memperingatkannya untuk tidak lengah karena perang semakin dekat. Kurobane sudah tahu ini, dan dalam keheningan, dia menantang Shark untuk melakukan yang terburuk karena apapun yang terjadi, dia akan menemukannya dan menghancurkannya. Beberapa saat kemudian, Kurobane mencoba untuk tidur saat ingatan dari kehidupan masa lalunya kembali muncul. Dia teringat saat mengalahkan Raja Leon dan kemudian kembali ke panti asuhannya sebagai pahlawan kemenangan, berjanji pada anak-anak laki-laki dan perempuan bahwa dia akan mengajari mereka sihir. Dia teringat betapa senangnya dia dulu bekerja bersama Pangeran Shark, dan bagaimana semua itu berakhir dengan pengkhianatan brutal dan mematikan yang menyebabkan kematian semua orang yang dicintainya. Mimpi buruk itu menjadi terlalu berat untuk ditanggungnya, dan dia terbangun dalam kepanikan. Saat dia mengatur napasnya, dia melihat sinar matahari masuk melalui jendela dan menyadari bahwa hari sudah pagi. Dia tahu Shidu sekarang telah diberhentikan setelah semua yang terjadi, tetapi dia juga tahu pria itu tidak pernah bertindak sendirian. Rasa tidak nyaman yang mendalam menyelimuti dadanya saat dia melihat bendera di atas sekolah karena dia merasa Shark masih ada di suatu tempat di dekatnya. Kurobane percaya Shark sedang menunggunya untuk bergerak dan dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ketika saat itu tiba, dia akan membalaskan dendamnya berapapun harganya. Siang harinya, semua orang memperhatikan ketika seorang pria yang mengenakan setelan merah cerah dengan rambut pirang mencolok berjalan di koridor. Dia diperkenalkan sebagai kepala sekolah baru mereka, dan Kurobane teringat pernah mendengar mereka akan segera mendapatkannya, meskipun dia tidak menyangka akan secepat ini. Izumiya memberitahu Kurobane bahwa kepala sekolah baru meminta pertemuan pribadi dengannya. Dan Kurobane langsung setuju karena dia benar-benar ingin tahu orang seperti apa pria ini. Dia bertanya pada Izumiya apakah dia dan kepala sekolah baru sudah akrab. Izumiya menjelaskan bahwa keluarganya cukup kaya dan memiliki status tinggi dan mereka saling mengenal dengan baik. Dia bilang pria itu pada dasarnya adalah pamannya, seseorang yang telah merawatnya sejak dia kecil. Dia adalah Janice Coleman, seorang instruktur untuk sebuah organisasi yang hanya mengumpulkan para penyihir terbaik dari seluruh dunia. Kuruban mengerti apa artinya itu dan menyadari bahwa pria itu pasti sangat terampil. Izumiya menambahkan bahwa Janice memiliki rekor mengesankan dalam menutup begitu banyak gerbang sehingga mereka tidak bisa menghitungnya lagi. Luna menyadarkan Kuruban secara mental dan menyarankan agar mereka harus menemuinya dan menilai kepribadian aslinya secara langsung. Kuruban setuju, berpikir ini adalah kesempatan bagus untuk terhubung dengan penyihir yang kuat, dan dia memutuskan untuk tidak menilai Janice berdasarkan rumor. Dia ingin mengambil keputusan hanya setelah bertemu langsung dengannya. Kurobane dan Azumiya pergi bersama ke kantor kepala sekolah, tempat Janice menyambut mereka berdua dengan kehangatan yang tulus. Dia sudah tahu persis siapa Kurobane, dan melihat senyum cerah Janice membuat Kurobane merasa seolah-olah ruangan itu dipenuhi sinar matahari dan ketenangan. Namun Kurobane merasa sedikit gugup karena antusiasme pria itu yang luar biasa, dan bahkan Luna pun tampak terkejut karenanya. Kurobane diam-diam bertanya pada Izumiya apakah Janice selalu seenergik ini, dan dia menghela napas dan mengakui ya. Meskipun dia menambahkan bahwa optimismenya cenderung menular pada orang lain. Janice menjelaskan bahwa dia berasal dari Sabre, sebuah organisasi dan institusi yang menyatukan para penyihir dari seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa Sabre bukan hanya tentang pelatihan, mereka juga bertanggung jawab untuk mengelola gerbang yang muncul di seluruh dunia. Sederhananya, mereka melindungi umat manusia dari bencana yang keluar dari gerbang-gerbang itu. Setelah lulus, siswa dapat bergabung dengan asosiasi penyihir, tetapi masuk ke Sabre mengharuskan menjadi elit di antara para elit. Dari sini, Kuroban mengerti bahwa Janice bukan hanya terampil, tetapi seorang penyihir tingkat atas dengan posisi tinggi bahkan di dalam Sabre. Saat Janice terus berbicara, nadanya menjadi sedikit sombong, yang membuat Kurobane dan Izumiya merasa sedikit malu. Merasakan momen yang tepat, Izumiya dengan lembut mengarahkan pembicaraan kembali dan bertanya pada Janice apa yang ingin dia diskusikan dengan begitu mendesak dengan Kurobane. Janice menjadi lebih serius dan menjelaskan bahwa Kurobane sudah tahu dunia berada di bawah ancaman terus-menerus dari gerbang yang terbuka kembali. Dia mengakui bahwa Sabre kewalahan dan kekurangan orang, itulah sebabnya mereka belum bisa menempatkan seseorang secara permanen di wilayah ini. Sampai sekarang,
Strategi itu berhasil karena tidak ada insiden besar yang terjadi di sini, dan setiap kali gerbang muncul, biasanya gerbang itu tertutup dengan sendirinya. Namun situasinya telah berubah dalam beberapa hari terakhir dengan kemunculan gerbang hitam. Jenis mengatakan bahwa Sabre pun tidak bisa mengabaikannya lagi, itulah sebabnya dia dikirim ke sini. Menurut para petinggi Sabre, tingkat bahaya gerbang hitam bahkan melampaui ancaman kategori merah. Jika monster yang terperangkap di dalam berhasil bebas, ratusan atau bahkan ribuan nyawa tak berdosa bisa hilang dalam sekejap. Jenis menjelaskan bahwa inilah mengapa mereka harus tetap waspada dan mengawasi dengan cermat kemunculan gerbang baru. Namun, Sabre tidak memiliki cukup orang untuk menangani semuanya, dan disitulah Kurobane berperan. Untuk mengatasi kekacauan yang semakin besar, Jenis meminta bantuan dari Kurobane dan Izumiya. Dia percaya mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi gerbang hitam. Baik Kurobane maupun Izumiya jelas terkejut mendengar seseorang dengan pangkat seperti Jenis berbicara tentang mereka dengan penuh keyakinan. Jenis kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menerima laporan yang menunjukkan bahwa mereka juga terlibat dalam menutup gerbang sebelumnya. Penyelidikan lebih lanjut membuktikan bahwa bahkan anggota teratas Sabre pun kesulitan menangani gerbang hitam. Karena pengalaman mereka, dia ingin mereka tetap waspada dan menggunakan kemampuan luar biasa mereka. Dia memberikan penekanan khusus pada kekuatan luar biasa Kurobane dan mengatakan itu sangat penting untuk mempertahankan dunia dari ancaman ini. Kurobane segera mengulurkan tangannya dan setuju, mengatakan dia tidak akan pernah menolak kesempatan untuk melindungi dunia. Izumiya mencoba menyela dan menjelaskan bahwa yang benar-benar menaklukkan gerbang hitam adalah orang lain. Tapi sebelum dia bisa selesai, sebuah peringatan darurat berbunyi. Sebuah laporan masuk mengumumkan bahwa gerbang kategori merah telah muncul di dekat sekolah. Izumiya menoleh ke Jenis dan bertanya apa rencananya. Jenis menjawab dengan tenang dan mengatakan ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kemampuan mereka berdua. Izumiya sekali lagi memperingatkannya untuk tidak menganggap remeh situasi ini, jelas khawatir akan bahayanya. Sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, Kurobane memotong dan dengan percaya diri mengatakan bahwa mereka siap untuk tantangan itu. Dengan itu, mereka menerima misi dan bersiap untuk pergi, memberitahu Jenis bahwa mereka akan menemuinya dan timnya di luar gerbang. Tidak lama kemudian, Kurobane dan Izumiya tiba di lokasi gerbang, kehadirannya terasa berat dan meresahkan di udara. Tepat saat mereka bersiap untuk maju, seseorang tiba-tiba memanggil dan mengatakan dia akan bergabung dengan mereka juga. Naruse melangkah maju dan memperbaiki kacamatanya, tersenyum sambil berkata bahwa lebih banyak orang membuat pertarungan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Kuruban berpikir sejenak dan setuju bahwa memiliki bantuan tambahan adalah langkah yang cerdas. Dengan tim mereka yang sekarang lengkap, mereka melangkah menuju gerbang bersama-sama. Masing-masing dari mereka membawa tekad dan kepercayaan diri mereka sendiri, bertekad untuk menaklukkan apa yang ada di depan. Mereka siap membuktikan kekuatan mereka dan menunjukkan kepada semua orang penyihir kuat seperti apa mereka sebenarnya. Luna merasa senang diam-diam, karena Kurobane akhirnya membersihkan gerbang dengan lebih dari satu orang di sisinya. Pada saat yang sama, Kurobane teringat apa yang dikatakan kepala sekolah sebelumnya, bahwa dia ingin melihat kekuatan mereka saat mereka menaklukkan gerbang ini bersama. Itu mengingatkannya pada dunia lamanya di mana dia belajar bahwa kepercayaan dalam kelompok adalah yang benar-benar membuat orang ingin bertarung bersamanya. Kepercayaan yang sama itu sekarang ia lihat dengan jelas pada diri Izumiya dan Narus. Karena itu, dia sekali lagi mengerti mengapa kerja sama tim sangat berarti. Dengan tekad yang selaras, mereka bertiga langsung menyerbu ke dalam gerbang. Mereka bergegas ke tengah dan segera melihat beberapa jenis monster berbeda yang sudah mencari mereka. Kuruban memberitahu semua orang untuk melakukan yang terbaik dan tetap fokus. Izumiya segera melangkah maju dan menyatakan bahwa dia akan melakukan serangan pertama, dengan mengalahkan monster tipe serigala. Dia memanggil tombak esnya dan menembakkan tombak-tombak es tajam lurus ke arahnya, menembus tubuhnya. Namun, seekor serigala menerobos serangannya, dan menerjang ke arahnya. Pada detik-detik terakhir, Kurobana bereaksi dan menggunakan sihir atribut gelapnya untuk membelah makhluk itu menjadi dua. Saat menangani ancaman itu, Kurobana tidak menyadari golem batu yang perlahan mendekat di belakangnya. Saat dia menyadarinya, dia berteriak agar Nerus menggunakan sihirnya. Tepat pada waktunya, Nerus melepaskan tembakan petir yang diarahkan langsung ke mata golem, cukup merusaknya untuk menghentikan serangannya dan melindungi Kurobane. Luna kemudian dengan segera menarik perhatian Kurobane ke arah segerombolan kelelawar yang meluncur ke arahnya dari atas. Kuruban dengan tenang memberitahunya untuk tidak khawatir. Sekali lagi, dia melepaskan sihir atribut gelapnya, Raging Blast, dan menciptakan gelombang gema kuat yang membuat para kelelawar terbang mundur sebelum jatuh ke tanah, tak bernyawa. Luna merasa lega dan senang saat Kurobani akhirnya menghela napas dan menurunkan kewaspadaannya. Setelah pertempuran mereda dan suasana menjadi tenang, Izumiya meminta maaf dan berkata bahwa dia menjadi beban dan yang lain harus menjaganya. Terus juga meminta maaf, mengakui bahwa reaksinya lebih lambat dari yang seharusnya.
Kurobane segera meyakinkan mereka berdua dan mengatakan bahwa mereka telah melakukannya dengan baik, terutama karena ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi begitu banyak monster sekaligus. Izumiya dan Nerus merasa sedikit lebih baik, tetapi rasa penasaran dengan cepat menggantikan kelegaan mereka. Nerus bertanya sihir jenis apa yang digunakan Kurobani karena sihir itu sangat kuat dan tidak seperti apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Dia bahkan bertanya apakah Azumiya sudah tahu tentang itu. Tetapi dia mengakui bahwa dia tidak tahu meskipun telah melihat Kurobani menggunakannya beberapa kali. Kurobane menyadari bahwa jika dia ingin mendapatkan kepercayaan penuh mereka, dia harus jujur. Dia mengatakan yang sebenarnya dan menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir atribut kegelapan. Dia menghindari detail mendalam karena mereka masih di dalam gerbang dan bahaya belum sepenuhnya berlalu. Dia hanya menjelaskan bahwa itu adalah jenis sihir dengan properti dan efek yang tidak dimiliki oleh keempat atribut yang dikenal. Terus bertanya apakah Kurobane menggunakannya saat latih tanding atau menyembunyikannya. Kurobane menjawab bahwa dia tidak bisa menggunakannya secara bebas di depan banyak orang karena tidak ingin rahasianya tersebar. Dia kemudian mengingatkan mereka bahwa fokus utama mereka sekarang adalah mengalahkan bos gerbang ini. Dan dengan itu, mereka maju dan melanjutkan perjalanan mereka. Saat mereka berjalan, Izumiya diam-diam merenungkan apa yang disaksikannya. Dari kekuatan, kendali, dan presisi Kurobane, dia bisa tahu bahwa Kurobane telah berlatih tanpa henti untuk mencapai level ini. Dia bertanya-tanya apakah ada alasan lebih dalam mengapa dia berusaha begitu keras. Pikiran itu terus ada di benaknya, dan meskipun dia merasa malu untuk mengakuinya, rasa penasarannya tentang Kurobane terus tumbuh. Tidak lama kemudian, mereka bertiga akhirnya tiba dan berhadapan langsung dengan monster boss yang menunggu di depan. Makhluk yang menunggu mereka adalah naga kristal. Di dunia lama Kurobane, naga itu memiliki bagian luar yang keras, membuatnya sangat sulit untuk dilawan. Kurobane maju dengan percaya diri, memberitahu Azumiya dan Narus bahwa dia akan menangani bagian depan dan mereka harus melindunginya dari belakang. Dia menginstruksikan mereka untuk mengincar kakinya dari belakang. Kedua rekan timnya segera memahami rencananya, dan mereka melihat saat Kuroban melesat lurus ke arah naga es tanpa ragu-ragu. Bekerja sama dengan mulus, Izumiya dan Nerus menggunakan sihir mereka untuk membekukan kaki naga ke tanah, menahannya di tempat. Kurobane melompat ke udara menggunakan sihir atribut kegelapannya dan menyerang naga dengan presisi, memberikan tebasan kuat yang membelah naga menjadi dua. Nerus dan Izumiya menatap tak percaya saat naga itu hancur seperti kristal yang mengeras, sebuah pertunjukan kekuatan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Tampilan sihir atribut kegelapan Kurobane membuat mereka benar-benar takjub. Segera, trio itu muncul di luar gerbang di mana kepala sekolah sudah menunggu, terkejut melihat mereka kembali begitu cepat. Tim tersebut telah melampaui semua harapannya, dan kebahagiaannya terlihat jelas. Kurobane memperhatikan bahwa kepala sekolah juga telah menangani monster yang bersembunyi di luar, dan kepala sekolah tertawa, mengatakan bahwa itu cukup mudah untuk ditangani. Dia kemudian menatap Nerus, menyadari bahwa dia telah bergabung dengan tim mereka, dan Kurobane mengonfirmasi bahwa mereka telah mengalahkan bos, dan berhasil menutup gerbang. Kepala sekolah mengakui bahwa mereka begitu kuat, sehingga dia hampir lupa sejenak bahwa mereka adalah siswa. Kurobane kemudian maju dengan sebuah proposal, menjelaskan bahwa karena menangani gerbang menjadi lebih penting di masa depan, mereka bertiga telah memutuskan untuk membentuk sebuah klan. Karena mereka masih pelajar, dia meminta izin kepala sekolah untuk secara resmi mendirikan klan dan mendapatkan hak untuk menutup gerbang. Kepala sekolah belum pernah menerima permintaan seperti ini sebelumnya, dan dia menatap Kurobane dengan rasa ingin tahu saat dia menjelaskan. Sabre saat ini kekurangan personel, katanya, dan dia percaya bahwa dengan kekuatan gabungan mereka bertiga dapat bekerja sama secara efektif. Jenis mempertimbangkan ide itu sejenak. Dia tahu tidak ada preseden bagi para siswa untuk membentuk klan demi menutup gerbang. Tapi melihat mereka bertiga, dia merasa mereka mungkin punya cukup kekuatan untuk melakukannya. Setelah berpikir beberapa saat, dia akhirnya setuju untuk mengizinkan mereka membentuk klan. Dia juga meyakinkan mereka bahwa mereka tidak perlu khawatir mengikuti kelas reguler karena dengan wewenangnya, dia akan mengubah semua pencapaian klan mereka menjadi nilai. Kurobane merasakan luapan kebahagiaan atas hasilnya, melirik Izumiya dan Nerus untuk melihat bahwa mereka berbagi kegembiraan yang sama. Baginya, rasanya rencana mereka akhirnya menjadi kenyataan. Segera, mereka pindah ke ruang pertemuan baru mereka, dan Kurobane meletakkan sebuah tablet di atas meja. Layar menyala dengan peta yang dipenuhi penanda berwarna-warni. Dia menjelaskan bahwa itu menunjukkan lokasi gerbang yang sebelumnya terbuka dan waktu saat dia menutupnya. Dia ingin tahu apakah mereka bisa mendeteksi pola apapun. Baik Izumiya maupun Nerus tertegun, sebagian besar fokus pada fakta bahwa Kurobane menangani begitu banyak gerbang sendirian. Izumiya teringat mendengar cerita beberapa hari yang lalu tentang gerbang yang muncul di tempat-tempat acak lalu menutup dengan cepat tanpa penjelasan. Sekarang dia menyadari bahwa Kurobane adalah dalang di balik semua itu. Terus menelan ludah karena hormat dan mengakui bahwa apa yang dicapai Kurobane sangat mengesankan sekaligus sembrono.
Luna setuju dalam diam. Izumiya mengingatkan Kurobana bahwa sekarang mereka adalah bagian dari klan yang sama, mereka harus bekerja sama, dan dia harus menghindari melakukan gerakan solo yang berisiko lagi. Kuroban mengakui kesalahannya dan berjanji untuk bekerja sebagai tim mulai sekarang. Luna tersenyum, senang melihat Kurobein akhirnya berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik di dunia ini. Terus kemudian mengajukan kekhawatiran baru. Jika begitu banyak gerbang yang muncul, monster mungkin bukan satu-satunya ancaman mereka. Esensi sihir yang mengalir dari gerbang bisa sama berbahayanya. Kuroban merenungkan ini dengan serius. Luna telah memperingatkannya ketika dia pertama kali tiba di dunia ini bahwa esensi sihir, meskipun membantu dalam membangkitkan kekuatan beberapa orang, beracun bagi manusia biasa dan dapat menyebar seperti wabah yang mematikan. Izumiya menunjukkan bahwa jika esensi sihir dalam jumlah besar meluap, korbannya bisa sangat banyak. Kurobane setuju dan memutuskan bahwa mereka harus melakukan patroli untuk mencegah bencana semacam itu. Tujuan mereka sekarang adalah menghentikan masalah di sumbernya. Malam itu, mereka bersiap-siap dan mulai berpatroli. Izumiya memperhatikan tentara Saber juga ada di sana, dan Kurobane menyadari situasinya serius jika anggota elit pun turun ke lapangan. Tiba-tiba, Kurobain berhenti, melihat sebuah gerbang yang baru terbuka, membuat rekan-rekan setimnya bingung sejenak. Seorang prajurit Sabre menerima notifikasi dan mengonfirmasi bahwa gerbang baru telah muncul 5 km di barat daya. Tanpa ragu-ragu, semua orang bergegas menuju lokasi kejadian. Mereka tiba dan mendapati kota dalam kekacauan. Sebuah gerbang merah muncul di tengah jalan, dan orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Seorang wanita berlari kencang bersama anaknya yang tersandung dan jatuh. Sebelum anak itu sempat bangun, seekor serigala menerkam mereka. Anak itu tak berdaya, tetapi pada detik terakhir, Kurobane melompat dan membunuh serigala itu dengan cakar mematikannya, menyelamatkan gadis kecil itu. Sang ibu berterima kasih, tetapi Kurobane hanya fokus memastikan ibu dan anaknya selamat. Dia melihat prajurit Saber di area itu, dan dengan cepat memutuskan untuk menyerahkan ancaman di luar kepada mereka sementara dia dan timnya memasuki gerbang. Saat dia memberi perintah, dia tidak menyadari gadis yang baru saja dia selamatkan menatapnya dengan kekaguman, melihatnya sebagai panutan. Tak lama, Kurobane menyadari ada obrolan di antara para prajurit dan menghampiri mereka, memperkenalkan dirinya dan timnya sebagai siswa dari Akademi Kekaisaran Suci. Kepala sekolah telah memberi mereka izin untuk membentuk klan dan memasuki gerbang. Prajurit itu mengenali mereka dari desas-desus, dan juga tahu bahwa kepala sekolah telah memberitahu bahwa mereka akan muncul. Kurobane merasakan ketegangan dan bertanya apakah terjadi sesuatu. Prajurit itu menjelaskan bahwa tim pembersih telah masuk ke dalam gerbang tetapi sekarang kehilangan kontak. Mereka tidak tahu apakah tim itu selamat. Komunikatornya tidak berfungsi, tetapi tidak rusak, yang berarti ada sesuatu di dalam gerbang yang mengganggu sinyal. Terus bertanya apakah mereka akan menyelamatkan tim itu, tetapi prajurit itu menjawab bahwa mereka sibuk menangani monster di luar dan melindungi kota. Prioritas utama mereka adalah mengevakuasi warga, dan mereka berharap rekan-rekan mereka di dalam berjuang dengan tekad yang sama. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi saat ini. Kurobane dan timnya menyadari bahwa menyelamatkan mereka kini juga menjadi misi mereka. Dia memutuskan mereka akan menyerahkan bagian luar kepada para prajurit dan masuk sendiri ke dalam gerbang. Prajurit itu memperingatkan mereka bahwa itu sangat berbahaya. Tetapi saat itu kepala sekolah muncul, mengatakan mereka tidak perlu khawatir. Dia menjelaskan bahwa mereka adalah anak-anak muda berbakat dan penyihir yang hebat, tidak hanya bersenjatakan kekuatan, tetapi juga tekad dan rasa tanggung jawab. Tak lama, mereka bertiga melangkah masuk ke dalam gerbang. Izumiya menyadari kabut tebal membuatnya sulit untuk melihat, tetapi itu tidak masalah. Mereka di sini untuk satu alasan, untuk melenyapkan para monster dan melindungi semua orang. Kurobane mengumumkan bahwa ini adalah pertama kalinya mereka menaklukkan gerbang sebagai sebuah klan, dan mereka akan memberikan segalanya. Saat mereka bertiga berlari melewati gerbang berkabut, mereka melihat monster-monster mati berserakan di jalan. Mereka menyadari bahwa ini pasti yang dikalahkan oleh tim sebelumnya, yang meyakinkan mereka bahwa mereka menuju ke arah yang benar. Terus merenungkan fakta bahwa ini adalah situasi yang bahkan tidak bisa ditangani dengan mudah oleh para elit Saber. Mereka kurang pengalaman, dan dia berharap semua orang masih selamat. Kurobane mengingatkan mereka bahwa monster boss mungkin akan jauh lebih kuat, tetapi mereka tidak boleh membiarkan hal itu menggoyahkan kepercayaan diri mereka. Prioritas mereka sekarang adalah menyelamatkan semua orang yang telah hilang. Izumiya bertekad, percaya bahwa dengan sihir atribut gelap Kurobane, mereka seharusnya tidak akan punya masalah. Dia yakin bahwa begitu Kurobane ada di sana, semua orang bisa diselamatkan. Lalu dia meralat dirinya sendiri, menyadari bahwa jika Kurobane bertarung sendirian, maka klan tidak diperlukan. Dia memutuskan tidak akan bertindak di bawahnya, tetapi sebagai rekan satu timnya. Nerus memiliki tekad yang sama, berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan menjadi beban bagi Kurobane atau Izumiya, dan dia akan menunjukkan kekuatannya. Sementara itu, para prajurit Saber sedang berjuang melawan monster slime raksasa.
Mereka menyerang dengan bola api, tetapi setiap saat, slime itu membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Para prajurit terluka dan frustrasi. Seorang anak laki-laki yang terluka terbaring di tanah memohon kawan-kawannya untuk meninggalkannya dan mundur ke tempat yang aman. Prajurit di sebelahnya berteriak agar dia tidak bodoh, tetapi gangguan itu memungkinkan slime untuk menyerang. Para prajurit bergegas mengangkat dinding pertahanan mereka, tetapi mereka terlambat. Slime itu menyerang mereka satu persatu, menjatuhkan mereka ke tanah. Prajurit yang terluka menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi beban. Dia bersiap untuk mati saat slime itu berbalik ke arahnya. Pada saat terakhir, sebuah bola api ungu meletus dari atas, dan dia bergegas berdiri, menatap Kurobani. Dia bertanya siapa dia, tetapi Kurobani tidak menjawab, hanya memastikan dalam hati bahwa mereka pastilah prajurit saber. Prajurit itu memperhatikan seragam mereka dan dengan ragu bertanya apakah mereka benar-benar siswa. Lagi-lagi, Kurobani tetap diam. Izumiya melihat kelemahan slime di intinya, dan mendesak Norus untuk menyerang bersamanya. Dia maju menyerang, tidak menyadari bahwa slime yang jatuh telah mulai bergerak. Kurobani mencoba memperingatkannya, tetapi sudah terlambat. Slime itu mendarat di kepalanya, menjepitnya ke tanah. Terus bergegas membantunya, tetapi dia juga ikut terjebak. Slime itu bersiap untuk menyerang mereka berdua, tetapi Kurobani turun tangan di detik terakhir. Dia melepaskan sihir atribut gelapnya, menembakkan ledakan jahat besar yang menghancurkan serangan slime dan melindungi rekan satu timnya. Slime itu menguap ke udara saat semua orang menonton, terpana oleh kekuatan Kurobani dan tekadnya untuk membela teman-temannya. Melayang ke udara sekali lagi, dia memfokuskan sihirnya, dan memusnahkan monster itu sepenuhnya, membelahnya menjadi dua. Para prajurit menyaksikan dengan takjub, dan setelah pertarungan selesai, mereka bersukacita atas kemenangan mereka, menyaksikan secara langsung amarah dan kekuatan Kurobein serta tekadnya yang tak tergoyahkan untuk melindungi klannya. Setelah mereka keluar dari gerbang, para prajurit secara pribadi berterima kasih kepada para siswa atas semua yang telah mereka lakukan. Kurobein dengan rendah hati menjawab bahwa mereka hanya menjalankan tugas. Kepala sekolah tertawa dan mengatakan bahwa inilah yang dia harapkan. Kekuatan mereka persis seperti yang dia jelaskan kepada rekan-rekan prajuritnya. Dia selalu berpikir bahwa mereka bertiga sudah menjadi penyihir yang luar biasa. Bahkan prajurit itu setuju dan mengaku merasa malu karena meremehkan mereka karena status mereka sebagai siswa. Dia meminta semua prajurit untuk memberi hormat kepada mereka, dan mereka melakukannya tanpa ragu-ragu. Kuruban dan rekan satu timnya merasa sangat tersentuh oleh sikap itu. Gelombang kebanggaan muncul di dalam diri mereka. Saat Kurobein kembali, Luna menyambutnya dengan senyum cerah, bangga atas pencapaiannya. Kurobein mengingatkannya bahwa menjaga keamanan orang-orang saber sama pentingnya, dan Luna setuju. Dia juga memujinya karena diundang untuk bergabung dengan saber setelah lulus, yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang langka. Saat itu, terdengar ketukan di pintu. Kuruban pergi membukanya dan mendapati Azumiya berdiri di sana. Dia meminta maaf karena mengganggunya selarut ini. Kuruban bertanya apakah semuanya baik-baik saja, dan Azumiya, dengan tatapan malu, bertanya apakah dia bisa berbicara berdua dengannya. Azumiya duduk di tempat tidur Kuruban, dan dia hampir tidak percaya bahwa gadis itu memintanya untuk mengajarinya sihir. Dia mengaku bahwa dia merasa tidak berdaya dengan keadaannya saat ini, dan dia sudah lama menginginkan bantuannya. Kuruban berpikir sejenak, mengingat bagaimana perasaannya setelah pertempuran sebelumnya ketika monster slime menangkapnya dengan begitu mudah. Apa yang terjadi tidak dapat dihindari, tetapi dia tidak butuh penghiburan. Dia bukan gadis yang seperti itu. Yang dia butuhkan adalah tahu cara untuk menjadi lebih baik. Kurobane setuju dan mengatakan padanya bahwa dia bisa mengajarinya cara bertarung. Izumiya berseri-seri karena bahagia, dan Kurobani berpikir dalam hati bahwa gadis itu sama sekali tidak berubah, selalu terus terang dan sederhana. Mereka pindah ke atap dan Kurobani berkata mereka harus segera mulai. Saat itu, seseorang menyela mereka. Terus tidak percaya bahwa mereka sekali lagi berencana untuk berlatih secara terpisah. Dia bertanya apakah dia boleh bergabung, dan Izumiya dengan malu bertanya apakah dia juga benar-benar ingin diajar oleh Kurobane. Terus bersikeras dan mengeluh bahwa tidak adil jika Izumiya memulai lebih dulu. Mereka berdua mulai berdebat, dan Kurobane menyadari bahwa Nerus sama bersemangatnya untuk belajar seperti Izumiya. Luna berkomentar bahwa Nerus sangat ekspresif sambil mengamati dinamika mereka. Terus berdeham dan mengingatkan mereka bahwa sebagai satu klan, mereka harus bekerja sama dan tidak boleh ketinggalan dari Kurobein. Kurobein setuju dan berkata mereka akan melakukan ini sebagai tim, tapi dia yakin mereka sudah memiliki pemahaman yang kuat tentang sihir mereka. Mereka tahu dasar-dasarnya dan bahkan teknik tingkat lanjut, tetapi mereka perlu memperbaiki kebiasaan mereka. Kurobane memberikan contoh dalam pertarungan. Izumiya cenderung menyerang tanpa berpikir, dan dia menyadari bahwa Kurobane benar. Dia menjelaskan bahwa saat Izumiya terlalu fokus, dia menciptakan titik buta. Sementara itu, Nerus cenderung tidak membuat prediksi sebelumnya. Dia bertanya apa yang dimaksud Kurobani dengan itu. Kurobani menjelaskan bahwa hal terpenting dalam pertarungan adalah bersiap untuk yang terburuk. Contohnya,
Saat Izumiya menghadapi monster slime tadi, Nerus seharusnya memprediksi monster itu akan menyerangnya saat dia maju untuk menolong, tapi dia tidak melakukannya. Terus menyadari kesalahannya dan mengakui bahwa dia panik. Kuruban memberitahu mereka bahwa ini bukan pertarungan latihan sekolah. Pertarungan sungguhan memiliki banyak variabel, dan mereka harus beradaptasi. Latihan pertama mereka adalah untuk memperluas jangkauan pandang dan terbiasa dengan pertarungan sungguhan. Kuruban memanggil serigala menggunakan sihir bayangannya, identik dengan yang mereka lawan sebelumnya. Dia memerintahkan mereka untuk menghindari serangannya sambil menembakkan sihir mereka. Keduanya setuju, dan serigala itu menyerang mereka. Mereka bertarung menggunakan semua keahlian mereka. Setelah beberapa saat, Nerus meminta istirahat sejenak. Kuruban memberinya sebotol air dan menyadari bahwa Izumiya masih terus berlatih tanpa istirahat. Dia berkomentar betapa kerasnya mereka berdua bekerja, terkesan dengan dedikasi mereka. Nerus setuju, tetapi kenyataannya adalah Izumiya juga menahan diri karena posisinya. Kurabin bingung saat Nerus menjelaskan bahwa Izumiya berasal dari keluarga bergengsi yang telah menghasilkan banyak penyihir hebat. Keluarganya bertarung di garis depan gerbang, sering mengambil posisi terdepan dalam pertempuran. Rasa tanggung jawabnya yang kuat datang dari mereka, dan dia ingin melawan monster yang mengancam dunia dan menjadi salah satu yang terbaik. Saat Nerus berbicara, Kuruban menyadari bahwa tekadnya berasal dari keinginan untuk melindungi orang lain dan memenuhi harapan keluarganya, membawa beban untuk tetap adil bahkan jika dia tidak bisa melampaui mereka. Terus berkata bahwa karena itu, mendukungnya tidaklah mudah, dan dia ingin menjadi lebih kuat, agar bisa berdiri di sisinya. Dia meminta maaf atas apa yang terjadi di pertarungan sebelumnya karena dia tidak berniat untuk kalah lagi. Kurobane tersenyum, melihat semangatnya yang membara, dan mereka bertiga melanjutkan latihan sementara guru mereka mengawasi dengan bangga. Tepat 1 bulan kemudian, mereka bertiga terjun ke pertempuran lain. Seekor raksasa akan menyerang Kurobane. Dia menginstruksikan rekan satu timnya untuk fokus pada tubuh utama. Izumiya dan Nerus bekerja sama sementara Kurobane memotong tangan raksasa itu. Raksasa itu meregenerasinya, tetapi dia tidak menyadari bahwa Izumiya dan Nerus sudah di udara mempersiapkan serangan berikutnya. Nerus menembakkan tembakan petir, dan Izumiya menyerang dengan pukulan yang tepat. Serangan gabungan itu menciptakan lubang di dada raksasa itu, dan ia pun roboh ke tanah tak bernyawa. Trio itu melakukan tos kepalan tangan merayakan kemenangan mereka. Tanpa sepengetahuan mereka, seorang pria pirang mengawasi dari lokasi lain di layar TV-nya. Dia mengamati para penyihir muda ini menutup gerbang satu demi satu dan berpikir bahwa dunia selalu memanggil penyelamat di setiap era. Dia merasa frustrasi karena eksperimen di depannya hampir berakhir, tetapi dia sangat menantikan untuk bertemu Kurobani 1 lawan 1. Di sekolah, semua orang ramai membicarakan koran yang menampilkan para siswa yang menaklukkan gerbang. Mereka berbicara tentang bagaimana ketua dan wakil ketua telah membentuk klan, dan rumor mengatakan bahwa evaluasi saber terhadap mereka bahkan tinggi, menunjukkan mereka diakui oleh kelompok penyihir elit ini. Seorang anak laki-laki berambut merah membahasnya dan menyadari betapa mengesankannya Kurobani menjadi bagian dari tim. Si rambut coklat mengingatkannya bahwa Kurobani telah mengalahkannya dalam pertarungan pura-pura, dan anak laki-laki itu menjadi sedikit gugup dan malu, mengingat kembali saat dia tidak tahu seberapa kuat Kurobani sebenarnya. Si rambut coklat kemudian menambahkan bahwa ketua dan wakil ketua dilatih oleh Kurobani. Dan anak laki-laki itu mulai bergosip tentang bagaimana Kurobane telah menjadi anak ajaib di sekolah. Semua orang menoleh untuk memperhatikan klan itu berjalan masuk ke kafetaria. Izumiya melihat semua mata tertuju pada mereka dan berkomentar tentang betapa banyak perhatian yang mereka tarik. Nerus senang akan hal itu, tahu bahwa itu menunjukkan seberapa jauh pencapaian mereka telah tersebar. 2 gadis mendekati mereka, dan salah satunya berterima kasih langsung kepada Kurobani. Awalnya dia bingung, tetapi gadis itu menjelaskan bahwa keluarganya tinggal di dekat area tempat gerbang itu muncul, dan mereka berutang keselamatan kepada Kurobani. Dia ingin berterima kasih padanya secara langsung. Melihat rasa terima kasihnya mengingatkan Kurobane pada dunia lamanya, di mana orang-orang juga berterima kasih atas bantuannya. Dia telah menyelamatkan desa, kerajaan, dan anak-anak yang tak terhitung jumlahnya. Dan bahkan sekarang, perasaan hangat yang sama memenuhi hatinya, membuatnya tersenyum. 2 anak laki-laki yang bergosip memperhatikan ini dan menyadari Kurobani sekarang adalah seorang pahlawan, seseorang yang bahkan dihormati oleh siswa peringkat terendah di sekolah. Di dekatnya, si perundung yang dulu menyiksa Kurobane mendengarkan dan merasa tidak senang. Kemudian, mereka tiba di tujuan, dan Nerus senang karena mereka telah tiba dengan selamat. Izumiya menggodanya, menyiratkan dia mungkin cemburu karena Kuroban mendapatkan begitu banyak perhatian. Kuroban mengalihkan pembicaraan kembali ke topik yang serius, menanyakan Izumiya apakah kepala sekolah benar-benar memanggil mereka. Izumiya mengakui dia tidak tahu apa yang ingin dibicarakan, tetapi mengatakan mereka tetap harus pergi, menambahkan bahwa bahkan Luna pun tidak tahu. Ketika mereka tiba di kantor kepala sekolah, dia menyambut mereka dengan hangat, memberi selamat atas pencapaian mereka. Dia mengungkapkan kebanggaannya pada Izumiya dan Nerus,
mencatat betapa mereka telah berkembang. Mereka berdua menunjukkan rasa terima kasih, dan Izumiya bertanya apa yang ingin dia bicarakan. Kepala sekolah mengeluarkan kunci mobilnya dan memberitahu mereka akan mengunjungi cabang Saber. Di dalam mobil, dia menjelaskan bahwa wakil kepala cabang ingin bertemu dengan mereka. Kurobane bertanya apakah Nerus pernah bertemu dengannya sebelumnya. Nerus bilang dia pernah. Sang kepala, Nihama Reiji, adalah seorang penyihir muda yang menjanjikan dibandingkan dengan para elit Saber. Dia adalah ketua OSIS pertama di sekolah dan sudah mahir dalam pertarungan pura-pura. Setelah bergabung dengan Saber, dia menutup sejumlah besar gerbang. Izumiya bingung mengapa orang seperti dia memanggil mereka. Kepala sekolah mengatakan itu adalah sesuatu yang perlu mereka nantikan. Kurobane merasa ada suatu alasan dan menjadi penasaran. Mereka tiba di cabang ketujuh Saber. Kepala sekolah menuntun mereka ke sebuah ruangan tempat Reiji menunggu duduk di sofa. Dia menyapa mereka, tidak dengan hangat, tetapi seolah-olah dia sudah tahu siapa mereka. Reiji sangat antusias dan penasaran untuk bertemu langsung dengan mereka. Dia menyebutkan bahwa dia mendengar tentang klan mereka dan bagaimana mereka telah menutup dan menyegel gerbang. Merasa terdorong, dia memutuskan untuk bertemu dengan mereka. Reiji langsung menghampiri Kurobane dan bertanya apakah dia senang bertemu dengan orang sepertinya. Luna berkomentar bahwa Reiji terlihat sombong, dan Kurobane setuju. Reiji mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan, dan Kurobane menerimanya. Kurobane melihat seekor serigala menyerang di belakang wajah Reiji, tetapi sepertinya tidak ada orang lain yang melihatnya. Dan dia sendiri tidak mengerti apa itu. Izumiya memperhatikan ekspresi Reiji yang sedikit bingung dan bertanya ada apa. Reiji mengakui bahwa Kurobane ternyata menyadari sesuatu yang tidak disadari orang lain. Dia memberitahu Kurobane untuk tenang, menjelaskan bahwa dia baru saja melepaskan sebagian niat membunuhnya untuk mengujinya. Dia berencana untuk hanya menyapa mereka dan memberi mereka hari libur, tetapi sekarang dia berubah pikiran. Dia mengumumkan bahwa mereka akan berduel dan dia akan menghadapi Kurobane dalam pertarungan. Di tempat latihan dalam ruangan cabang, Kurobane dan Reiji saling berhadapan. Reiji berkomentar rasanya membosankan tanpa banyak penonton, tapi untuk sekarang ini sudah cukup. Dengan begitu, Kurobane bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya tanpa ada yang melihat. Kurobane menyadari Reiji benar, tapi dia sudah bertekad. Sebelumnya di kantor mereka, Kurobane bertanya, apakah Reiji benar-benar serius soal pertarungan pura-pura dengan wakil kepala cabang. Reiji mengungkapkan kalau dia itu maniak pertarungan dan hanya ingin bertarung. Dari yang dia amati, Kurobane punya banyak potensi, dan dia bahkan menyadari niat membunuh yang dikeluarkan Kurobane sebelumnya. Reiji merasa Kurobane memiliki kemampuan untuk menandinginya. Sekarang mereka berdiri di tempat latihan, siap untuk berhadapan. Saber hanya mengumpulkan para penyihir elit, dan Reiji berada di antara yang teratas. Dia penasaran dengan kemampuan Kurobane, tapi yang lebih penting, dia perlu memahami rasa intimidasi aneh yang dia rasakan sebelumnya. Kepala sekolah merasa gugup karena Reiji selalu intens, tapi dia melihat sisi baiknya. Dia ingin mengukur kemampuan Kuroban dan melihat apa yang bisa dia lakukan dalam pertarungan sungguhan. Dia percaya pada Kuroban, tapi dia juga tahu wakil kepala cabang adalah seorang profesional sejati, jadi ini akan sulit. Namun Izumiya sama sekali tidak ragu. Jika ada yang menantang Kurobane, dia tahu mereka akan kalah. Reiji menyalakan bola api, berkata kalau dia akan mulai dengan tes. Dia melemparkannya ke Kurobane, yang menyadari itu adalah sihir atribut api cuka. Seharusnya lebih mudah untuk dihadang, tapi Reiji tidak membuatnya jadi mudah. Bola api itu terbelah saat melesat, mendarat di tanah dan meledak. Kurobane menghindar dengan mudah dengan terbang ke udara. Reiji bingung karena dia tidak menyadari Kurobane telah menggunakan serangan balik. Kurobane sengaja menciptakan penghalang es untuk menangkis api dan menggunakan ledakannya sebagai tabir asap. Kurobane menyeringai, berpikir ini akan menyenangkan. Izumiya mengagumi kecepatan reaksi Kurobane tapi ingin memahami bola api itu lebih baik. Kepala sekolah menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan sihir yang dikeluarkan Kurobane yang terbelah setelah diluncurkan, sebuah keahlian sulit yang membutuhkan kontrol presisi. Terus tiba-tiba menyadari Kurobane menggunakan teknik yang sama dalam pertarungan pura-pura dan merasakan sedikit kecemburuan. Melihat perbedaan level mereka, Reiji mengumumkan bahwa inilah saatnya pertarungan terakhir. Dia memanggil badai topan yang melesat ke arah Kurobane. Kekuatan apinya melampaui apapun yang pernah dihadapi Kurobane di dunia lamanya. Dia tahu dia harus kabur, menggunakan kelincahan tinggi untuk memantul dari jendela dan terbang ke udara, bersiap untuk menyerang dari posisi yang menguntungkan. Kurobane menggunakan sihir atribut air untuk menyerang, tapi Reiji menghindar di saat-saat terakhir. Dia tidak ingin Kurobane menghindar dengan bebas di udara, jadi dia mengumpulkan batu di sekelilingnya dan menyerang. Kurobane menyadari Reiji menggunakan sihir tanah untuk melesat maju dan menggunakan tombak petir untuk membela diri. Keduanya beradu, pedang bertemu dalam duel 1 lawan 1. Reiji memuji penampilan Kurobane sejauh ini, tapi dia tahu Kurobane masih punya kartu tersembunyi.
Reiji ingin melihat sihir misterius yang digunakan Kurobane dan menolak membiarkannya bertarung tanpa menunjukkannya. Kurobane menyadari Reiji seolah menantangnya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Dengan seringai percaya diri, Kurobane menyalakan sihir atribut kegelapan bayangannya, melepaskan kekuatan sejatinya.